Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil walidil haqq liyudhhiral dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan dari teman seperjuangan dari para pendidik ya, pendidik di Baitul Muslim. Subhanallah ya, jazakumullah ya semua, khusus buat kepala sekolah mungkin ya, dan saat ini diwakili oleh wakil kepala sekolah dari kesiswaan Pak Tendi ya. Kemudian juga kepada rekanan saya Bu Supriyatin ya, sama-sama berlatar belakang psikologi ya. Tadinya saya pikir Bu Supriyatin aja yang ngisi gitu ya. Saya katakan rekan-rekan pendidik ini adalah rekan sejawat ya, karena saya juga pendidik ya, meskipun sekarang udah resign jadi pendidik ya, jadi sekarang fokusnya di Biro Harmoni. Berbahagia sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua ya, bisa bersilaturahim, bertatap muka ya, dalam rangka kita sharing tentang anak-anak remaja kita ya. Puji syukur ya kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada saya, kesempatan sehat ya, dan kesempatan waktu untuk bisa kesini gitu ya. Saya mohon maaf tadi saya terlambat, meskipun dari sana jam 6 ya. Nggak tahu kenapa lama ya, tadi sampai sini kamar mandi dulu segala macam ya. Jadi mohon maaf kalau kehadiran saya terlambat, mudah-mudahan tetap menjadi bermakna buat ibu-ibu semua ya. Ya, salam dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu bersemangat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan meneruskan risalahnya, minimal melanjutkan risalah kita kepada anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita dan akan dipertanyakan di akhirat kelak ya, sejauh mana kita memperkenalkan Rasulullah SAW dan risalahnya kepada anak-anak kita ya. Sehingga semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhir hayat nanti di padang mahsyar nanti. Amin amin Bapak Ibu. Hari ini saya diminta membahas tentang darurat pergaulan remaja maksimal, memaksimalkan peran keluarga. Wah, luar biasa. Jadi darurat nih ya Bu Supriyatin ya. Darurat ya, kondisinya remaja kita saat ini darurat. Benar nggak sih? Benar ya. Kenapa Bu? Benar Bu. Ada yang mau sampaikan nggak? Kenapa benar? Kalau lihat di koran luar biasa ya, mengerikan sekali anak-anak remaja kita pada saat ini. Tapi masih banyak kok anak-anak soleh ya, remaja-remaja soleh, dan mudah-mudahan anak-anak kita adalah bagian dari remaja-remaja yang soleh ya, yang mereka mampu menjalani masa-masa kritis di masa remaja ini ya. Saya mungkin karena saya punya Biro Psikologi Harmoni, dan setiap hari pekerjaan saya bertemu dengan masalah ya, entah itu masalah keluarga, masalah anak, masalah remaja, entah itu dari sekolah ataupun dari rumah-rumah masing-masing. Dan Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, biro kami, Biro Psikologi Harmoni, banyak sekali bertemu dengan permasalahan pada remaja adalah upaya bunuh diri. Anak remaja sekarang banyak yang mereka pengen bunuh diri ya. Kenapa? Karena adanya tes ya, lebih yang ini gitu ya. Ya, jadi kalau yang kami hadapi di Biro Harmoni, kita berhadapan sekali banyak sekali menghadapi permasalahan anak remaja yang ingin bunuh diri, upaya bunuh diri ya, bukan upaya bunuh diri yang kenapa mereka lakukan, karena mereka mendapatkan ketegangan dalam diri, ketidakmampuan dia dalam menghadapi permasalahan. Selain itu juga kita menghadapi permasalahan adanya
remaja. Dan ini banyak sekali yang kita hadapi, di mana remajanya yang mogok sekolah, kabur dari rumah, orang tuanya pusing segala macam. Ketika saya diskusi, sebetulnya adanya ketidakpahaman orang tua terhadap kondisi anak, ya. Jadi memang luar biasa ketemu sama anak-anak remaja itu, wow, gitu ya. Saya pernah bertemu dengan sering mendapatkan keluhan dari para orang tua. Mereka bilang begini, dulu anak saya manis sekali, baik sekali, menggemaskan. Kok ketika jadi remaja jadi kayak gini ya? Gitu ya. Kata mereka jadi kayak monster begitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena adanya perubahan-perubahan. Nah ini perlu kita pahami sebetulnya apa sih yang terjadi pada anak remaja kita. Ya, pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang fenomena remaja pada saat ini, sedikit akan saya ulas. Kemudian kita juga akan bahas sedikit tentang tanggung jawab. Tanggung jawab siapa sih sebetulnya? Yang dalam hal ini sebetulnya tanggung jawabnya tidak hanya pada orang tua, tapi karena pada saat ini kita bertemu pada orang tua, maka yang akan dibahas adalah tanggung jawab orang tua. Kemudian kita akan bahas tentang remaja, karena bagaimanapun ketika kita akan berinteraksi dengan mereka, kita punya anak-anak remaja, maka kita harus paham apa yang terjadi pada mereka secara fisik, secara psikologis, kejiwaannya seperti apa, gitu ya. Kemudian juga akan bahas bagaimana caranya dengan kondisi remaja yang demikian. Tadi Bu Moderator Miss Yu sudah mengatakan bahwa anak remaja itu labil, ya betul, gitu ya. Nanti akan kita bahas ya. Nah, sekarang bagaimana menghadapi anak remaja yang labil, gitu ya, seperti itu. Ya, saya awali dengan bagaimana kita melihat fenomena remaja pada saat ya. Ya, tulisannya kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ya, di sini mohon izin berdiri. Ya, saya orangnya nggak bisa diam, nanti kalau duduk aja tidak betah. Ya, fenomena kids zaman now. Ya, kids zaman now. Jadi anak-anak zaman sekarang fenomenanya seperti apa? Ya, mereka dikatakan sebagai anak-anak zaman sekarang itu ada dikatakan sebagai generasi yang galau. Ada ya, umumnya mereka berada dalam keadaan galau. Ini kan anak SMP ya. Kalau SMA nanti posisinya berbeda lagi ya. Anak-anak SMP itu memiliki sebuah kegalauan ya. Meskipun mereka masih banyak yang soleh-soleh, masih banyak yang unyu-unyu, yang masih yang polos-polos, tapi ada juga mereka sudah masuk ke dalam posisi keadaan galau yang sangat membuat mereka tidak nyaman. Dikatakan banci sosial. Kenapa? Gitu. Karena memang mereka banci itu apa? Pengecut. Ya. Ada rasa-rasa takut, ada rasa-rasa nggak nyaman. Jadi mereka sebetulnya berada dalam kondisi yang tidak nyaman, sehingga ketika berinteraksi dengan sosial mereka galau. Kadang ingin campur, kadang ingin enggak, gitu ya. Jadi anak-anak remaja itu berada pada kondisi ambivalensi. Ambivalensi itu apa? Berada pada dua kutub yang berbeda. Ya, mau begini tapi begitu. Dia tidak ingin diperhatiin banget. Kalau orang tuanya merhatiin banget anak-anak tuh mereka nggak suka. Tapi kalau diabaikan juga mereka nggak suka. Silahkan Pak. Mereka merasa diabaikan. Jadi mereka berada dalam kondisi ambivalensi. Tolak dalam dirinya aja sudah tolak belakang, gitu ya. Ini yang menjadi seringkali jadi sebuah permasalahan. Nggak produktif, bahkan konstruktif dan destruktif. Ya. Jadi ada kondisi mereka nggak produktif. Yang terjadi adalah konstruktif. Apa ya? Apalagi zaman sekarang gampang banget buka Shopee mau belanja. Tahu-tahu ada COD, ntar emaknya yang bayar. Gitu nggak Bu? Ya. Tahu-tahu Shopee lah, Tokopedia, tapi biasanya anak-anak Shopee ya, karena Shopee banyak yang lebih murah mungkin ya. Ya, Shopee atau GoFood-nya itu kan gampang banget. Dan itu jadi konsumtif. Saya merasakan anak saya yang paling kecil tuh SD kelas 5 ya. Ya ternyata dia belakangan ini kok saya lihat dia sering belanja ya. Belanja di Shopee lah gitu, emaknya aja nggak pernah belanja di Shopee, tahu-tahu ntar dia beli apa deh gitu ya. Jadi mereka gampang banget jadi konsumtif. Ini jadi permasalahan ya kalau diabaikan, kalau tanpa kontrol ya. Kemudian destruktif ya, merusak. Kemudian sudah balik namun belum akil. Tapi kalau di SMP udah balik semua mungkin ya. Ada yang belum balik kelas 7? Ada ya? Ya.
Nah, Bapak Ibu, permasalahan sekarang adalah banyak sekali anak-anak yang sudah balik tapi belum akil. Maksudnya apa? Udah balik nih, kalau perempuan udah haid, kalau laki-laki udah mimpi basah, tapi dia belum ngerti apa kalau saya udah balik itu harusnya bagaimana, apa yang terjadi dan harus seperti apa. Karena saya pernah jadi guru TK, pernah jadi guru SD, pernah jadi guru SMP, dan pernah juga jadi dosen. Kalau guru SMA saya belum pernah, ya. Jadi saya mengalami bagaimana berinteraksi dengan berbagai. Nah, tapi dengan anak-anak SMA berinteraksi secara bukan dalam suasana formal, ya. Karena dulu saya menjadi pembina komunitas pemuda, ya, komunitas pemuda yang memang saya dampingi mereka dalam beraktivitas. Jadi berinteraksi, ya, gitu ya. Nah, banyak sekali anak-anak yang mereka balik, tapi belum nyampe kepada pemahaman. Ini adalah PR kita. PR kita sebagai orang tua. Sebetulnya ketika anak sudah balik tapi belum jadi akil, itu adalah hutang orang tua. Ya. Jadi kita berhutang nih kalau anak kita udah balik sebelum akil, ya. Apalagi sekarang yang balik, anak perempuan haid sekarang kelas 3 udah ada yang haid. Bayangin aja, gitu ya. Wah, gitu ya. Dengan adanya makanan asupan gizi yang banyaknya makanan yang instan yang dikonsumsi, gitu ya. Itu ternyata membuat mereka menjadi lebih cepat matang. Ya, jadi sekarang banyak yang kelas 3 udah haid. Wah, udah kelabakan nih orang tuanya, anaknya juga ngerti, ada yang belum siap. Nah, ini yang perlu jadi PR buat kita, ya. Saya pernah mengadakan sebuah pelatihan kepada anak-anak menuju sebagai tangguh pada anak kelas 6 SD pada saat itu. Ternyata saya ketemu dengan waktu itu mereka belajar diajarkan tentang apa itu mimpi basah, gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan ketika mimpi basah. Dan pada saat itu belajar tentang hormon seksual secara mendetail. Ternyata setelah pelatihan ada yang datang mendatangi saya, Bu, gitu. Kayaknya saya pernah deh, mimpi basah. Oh ya, terus kamu udah mandi belum? Saya nggak ngerti. Nah, kita sebagai orang dewasa bersalah. Saya mau bilang berdosa takut, ya, bersalah. Ketika anaknya udah balik kita belum persiapkan. Kata saya, nah, kamu tahu kewajibannya seperti kamu tahu dan udah bermateri tadi berarti apa? Kamu harus mandi. Ayo mandi sekarang. Itu di sekolah, Bu, kelas 6 SD. Ayo mandi sekarang. Ya, tahu tata caranya mandi. Anak laki-laki kan kebetulan saya mendampingi mereka yang laki-laki, ya. Ayo sekarang mandi. Jadi di sekolah disuruh mandi. Ya, diajarin tentang mandi basah, sudah tahu dia mandi. Kemudian saya panggil orang tuanya. Kata orang tuanya, masa sih Bu, anak saya masih kecil. Masih kecil, aku coba lihat badannya udah gede. Coba lihat suaranya udah kayak gimana. Nah, kadang-kadang orang tua termasuk saya ngelihat anak kita tuh kecil aja, gitu ya. Tanpa kita rasa, oh ternyata udah gede, oh ternyata begini. Kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, ya, jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menghantarkan mereka untuk memahami kepada akil balik, ya. Tidak anak-anak tidak anak-anak lagi tapi belum dewasa, seperti kata misi tadi, gitu ya. Badannya sih gede tapi pemikirannya belum. Lanjut. Ya, ini kondisi sekarang. Ini baru nih, saya ambil dari koran, ya. Ini 27 Januari, berarti baru kemarin, ya. 649 remaja ajukan dispensasi nikah. Marites akibat hamil, ya. Jadi sekarang banyak sekali remaja-remaja mereka sudah hamil, ya, mereka yang dispensasi nikah. Padahal di aturan undang-undang pernikahan terbaru, anak bisa menikah ketika usia 19, ya. Yang tertulis kan 19. Kalau dulu undang-undang pernikahannya tahun nomor 74 tahun 2014. Sekarang yang terbaru nomor berapa ya? 16 atau berapa ya? Baru kemarin saya lihat itu tahun 2019. Itu dimundurkan. Tadinya usianya 17, sekarang 19 tahun anak baru bisa menikah di undang-undang pernikahan di Indonesia. Nah, sekarang banyak nih mereka ngajuin dispensasi nikah. Kenapa? Karena mereka udah hamil duluan. Miris kondisi remaja sekarang, ya. Ini saya ambil lagi dari
Detik Bali, ya, dari koran Detik Bali. Viral video mesum remaja di Buleleng, polisi cari penyebar konten. Ini video mesum yang pertontonan sepasang remaja di Kabupaten Buleleng, Bali, viral di media sosial. Konten asusila tersebut dibagikan melalui pesan berantai grup WhatsApp. Cepet banget, sekarang informasi cepet banget, ya. Dalam hitungan waktu udah bisa menyebar kemana-mana. Dan ini kontennya adalah video porno. Siapa yang melakukan? Anak remaja, ya. Video itu mereka menggunakan ponsel yang dipegang oleh remaja laki-laki, sementara itu remaja perempuan menolak untuk direkam. Kebayang ibu-ibu sudah menyesali, ya. Semoga kita terbebas dari seperti ini. Itu. Kemudian ini saya ambil dari koran Kompas, ya, 26 Januari dia teman. Ini saya nggak semua kayaknya kurang, ya. Setubuhi pelajar SMP di Kebun Jagung, 3 remaja di Sumbawa jadi tersangka, ya. Jadi itu dia pembuatan. Itu sama dari Kompas juga tanggal 25 Januari terbaru. Perempuan 16 tahun dimana dia perkosa 4 remaja yang juga masih di bawah umur. Ini kondisi anak remaja sekarang, mengerikan sekali, ya. Apalagi kalau kalian, saya pernah naik angkot dulu sebelum zamannya COVID, ya, kan naik angkot. Sekarang angkot jarang, ya. Naik angkot, di angkot saya agak heran, ada anak remaja, saya duga mereka SMP, tapi mereka asik aja, mereka berpelukan, colek-colekan yang ini colekan biasa, yang dicolek adalah payudara, gitu, ya. Astagfirullahaladzim, saya pelototin arah itu, tapi mereka cuek aja, nggak ada rasa malu, sedih remaja sekarang. Kalau kita mau jalan-jalan ke tempat wisata, kadang-kadang miris karena kita ternyata bertemu dengan mereka yang berdua pakai kerudung loh, gitu, ya. Pakai kerudung mereka, tapi mereka berdua dengan sedih, ya. Begitulah kondisinya. Lanjut. Iya, ini dari KPAI tentang pornografi, ya. Tahun 2020 dari 35 provinsi 22% anak mengakses pornografi selama masa pandemi COVID, ya. 19,6% dari gadget, ya. 95,1% remaja SMP dan SMA di 3 kota besar di Indonesia, Jakarta, Jogja, dan Aceh, telah mengakses situs porno dan menonton video porno lewat internet. 0,48 di antaranya diketahui teradiksi ringan. Jadi sudah kecanduan, gitu, ya. 0,1% teradiksi berat, ya. Artinya kalau udah berat itu udah berbahaya, ya. Biasanya mereka menuntut kepada acting out. Acting itu apa? Melakukan. Lanjut, ya. Kekerasan seksual terjadi, ya. 2012, ya, tercatat 18.000 kasus. 2009 tercatat 83,3% anak SMP terpapar pornografi. 79,5% mengalami efek dari paparan. 19,8% tahap adiksi. 49 eskalasi. 1,1 desensiasi. 31,8 acting out. Acting out aku sudah melakukan dari hasil pornografi, ya. Tadi dia 31%-nya mereka udah acting out melakukan. Ya. Tahun 2010, ini udah agak lama nih, ya. Remaja SMP tidak perawan lagi. 93,7 siswa SMP dan SMA pernah melakukan cium. 21,2% remaja SMP mengaku aborsi. Kalau aborsi berarti udah hamil, berarti sudah melakukan hubungan, ya. 97% anak SMP dan SMA pernah melihat video porno, ya. 2014 KPAI mencatat 90% dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Flores didorong oleh konten pornografi. KPAI atas aduan pornografi dan kekerasan seksual sekian mak. 2014 23 kasus, 2015 463, 2016 587, 2017 1608, 2018 1629. Jadi naik terus. Sekarang tahun 2023, 2022 bagaimana? Ya, itu naik terus, ya. Polda Sumbar tahun 2018 kekerasan seksual pada anak dan perempuan 350 kasus. Jadi begitu banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Ya, tadi saya baca-baca sedikit, gitu, ya. Ternyata ada kejadian juga yang diculik, dibakar, yang mengerikan. Dan saat ini, kalau dulu yang kita jaga itu anak
gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa. Marahnya LGBT, dan LGBT itu punya hunter. Tahu hunter? Hunter itu adalah pemburu. Pemburu. Saya kebetulan bersama-sama dengan teman-teman di Yayasan Peduli Sahabat, meskipun saya sekarang nggak aktif, tapi pernah aktif ya di Yayasan Peduli Sahabat. Yayasan Peduli Sahabat itu yayasan yang mendampingi orang-orang LGBT untuk sembuh. Ya, saya waktu itu dari Peduli Sahabat dapat klien, ya, klien yang memang ya kita dampingi untuk mereka bisa sembuh dari LGBT, dari homoseksualnya, gitu ya. Nah, dari situ banyak kasus banyak sekali. Ya, dari situ saya paham ternyata orang-orang LGBT itu punya hunter. Hunter, bapak tahu, bapak ibu tahu, hunter itu pemburu. Mereka memburu laki-laki yang straight, laki-laki yang normal, ya, menjadi homoseksual. Apa kata salah satu tokoh hunternya? Mereka bilang gini, saya bisa menjadikan laki-laki straight, laki-laki normal menjadi homoseksual dalam waktu 5 menit. Hunter, Pak, ini yang terjadi pada saat ini. Sehingga apa? Sehingga kita perlu menjaga juga anak-anak kita. Ya. Di Bidul Sekali Harmoni, beberapa waktu kemarin ya, selama bulan lalu ya, bulan kemarin saya banyak sekali mendapatkan permasalahan laki-laki yang sodomi, anak-anak SMP. Ada anak-anak SD kelas 5, kelas 6. Pelakunya siapa? Teman mereka sendiri, ya. Tapi teman mereka awalnya jadi korban SD, Bapak Ibu. Kemarin SMP pada akhirnya di pondok juga gitu ya. Sedih banget gitu kan, sedih banget. Ya pondoknya nggak tahu gitu ya. Ini memang perlu perhatian betul. Ya. Jadi sekarang kita tidak baik laki-laki ataupun anak perempuan, biasanya para pelaku, para korban dari LGBT biasanya pada akhirnya menjadi pelaku. Itu yang saya hadapi ketika bersama dengan mendampingi mereka yang homoseksual. Ya, jadi saya punya klien itu mereka jadi homoseksual karena dia pernah dibegitukan masa lalunya, akhirnya jadi begitu, gitu ya. Jadi sebetulnya menyedihkan, harus kita jaga. Lanjut. Nah, sebetulnya ini tanggung jawab siapa sih? Ya, apakah pemerintah, keluarga, pemerintah, masyarakat? Tanggung jawab kita semua sebetulnya. Pemerintah punya tanggung jawab sebetulnya bagaimana mengendalikan, mengelola agar pornografi tidak banyak terakses gitu ya. Bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, itu pemerintah punya andil. Sehingga kondisi sekarang seperti ini, pemerintah punya tanggung jawab sebetulnya, karena sebetulnya regulasi itu ada pada pemerintah. Masyarakat punya tanggung jawab juga. Artinya apa? Ya, kalau dalam Islam kita harus memperhatikan 40 rumah sekitar kita, ya. Salah satunya, kalau misalkan di antara 40 rumah tetangga kita ada yang melakukan perzinahan, maka doa kita nggak dikabulkan. Itu data. Begitu data. Begitu. Artinya apa? Kita harus aware dengan lingkungan. Kita harus sadar bagaimana mengkondisikan lingkungan. Ini tanggung jawab masyarakat. Sehingga bagaimana lingkungan itu memiliki hal yang kondusif, tanggung jawab. Nah, tapi pada saat ini kondisinya seperti apa? Itu yang perlu kita bangun. Kita bangun agar kita peduli kepada lingkungan. Keluarga juga punya tanggung jawab. Ya, tapi cuma kalau keluarga berusaha lingkungannya kurang, gitu ya, itu pasti punya efek. Tapi keluarga memang memiliki peran yang sangat besar. Lanjut, saya bicara masalah keluarga. Ya, karena pola keluarga itu merupakan lembaga yang sangat strategis. Keluargalah yang menciptakan, membentuk generasi-generasi sebelum anak-anak masuk sekolah, sebelum anak-anak masuk pondok, ya. Itu di mana? Di keluarga dulu. Ya. Ada sebuah ungkapan al-ummu madrasatul ula.
ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak ini. Ya, jadi kenapa? Dari keluarga. Keluarga yang mencetak. Saya sering mengatakan begini, bahwa anak itu adalah produksi dari keluarga, terlepas dari dia apakah dipondokkan atau tidak. Karena salah satu kenapa anak dipondokkan dalam rangka memproses anaknya, gitu ya. Begitu. Jadi kalaupun anak sudah dipondokkan bukan berarti lepas tangan. Alhamdulillah anak saya semuanya mondok juga, ya, semuanya mondok juga. Dan itu memang keinginan mereka. Tapi kita boleh lepas tangan, harus tetap dipantau. Nah, bapak ibu anaknya full day, gitu ya. Jadi artinya maksud mampu memantau lebih banyak anak-anak di rumah. Ini harus dengan perhatian yang banyak. Apalagi anak remaja sekarang, ya, itu luar biasa. Jadi saya katakan bahwa anak adalah produk dari sebuah keluarga. Nah, kalau bapak ibu mau coba introspeksi, saya begini karena orang tua saya mendidik seperti apa, dan kemudian saya sebagai seorang dewasa mencoba membenahi diri, gitu kan? Nah, sekarang anak-anak kita masih dalam kalau kita udah dewasa ya, jadi punya tanggung jawab terhadap diri pribadi. Tapi kalau anak-anak pada saat ini masih anak-anak SMP, itu masih ada pada tanggung jawab orang tua bagaimana membentuk mereka. Ini luar biasa ya tanggung jawab. Lanjut. Nah, ini ya tanggung jawab orang tua. Ya, cegah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, seruannya untuk orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ya. Dalam keluarga ada siapa? Ada ayah, ada ibu dan anak. Pembantu misalnya, ada RT dan segala macam. Itu semua adalah tanggung jawab kita. Kalau ayah sebagai kepala keluarga, dia punya tanggung jawab terhadap istri, anak, dan semua yang ada di situ. Kalau seorang ibu, dia punya tanggung jawab terhadap anak dan semua yang ada di situ, kecuali kepada ayahnya. Karena istri tidak punya tanggung jawab mendidik ayah, tapi ayah, suami itu punya tanggung jawab mendidik istrinya. Istrinya nggak bisa masak, ajarin pak, bapak mau masaknya kayak gimana. Istrinya nggak pintar berdandan, ajarin pak gimana caranya istrinya berdandan sesuai dengan keinginan bapak-bapak, gitu ya. Itu tanggung jawab pendidik, termasuk menenangkan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Islam. Ya, itu adalah tanggung jawab keluarga, ya, orang tua. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya pertanggungjawabannya sebagai pemimpin. Jadi saatnya nanti, jadi bukan main-main bapak ibu. Sama anak-anak itu kenapa? Kita akan ditanya, sama Allah nanti ditanya. Udah belum ngajarin anaknya? Udah belum dikenalin sama Al-Quran? Udah belum dikontrol sama anaknya? Ya, mengontrol anaknya. Itu kita akan ditanya. Apa yang terjadi dengan anak kita? Selagi mereka masih dalam tanggung jawab kita, berbeda ketika mereka sudah dewasa, ya. Selagi mereka berada dalam tanggung jawab orang tuanya, ya, itu kita akan ditanya, ya. Jadi berat ya. Anak itu adalah amanah. Anak itu adalah investasi akhirat, jangan main-main, ya. Kalau kita selama ini punya dana, kita beli tanah, beli emas sebagai investasi. Anak-anak ini investasi akhirat bapak ibu, yang memang perlu kita bimbing mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, karena kita akan ditanya di suatu saat, ya. Lanjut. Ya, ini kata Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib sebetulnya memberikan dua pengasuhan, ungkapan pengasuhan. Ini yang pertama, ya. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Jadi bapak ibu, kalau anak bapak ibu sekarang berapa tahun usianya? 13, 14, 15, ada yang 12. Yang harus ibu-ibu bayangkan adalah 10 tahun ke depan anak kita jadi apa? Kalau sekarang anak bapak ibu sekarang usianya 13 tahun, berarti 10 tahun ke depan 23 tahun. Ibu belum membayangkan nih, 23 tahun nanti anak ini lingkungannya seperti apa, dan apa yang harus saya persiapkan buat anak saya. Saat ini S1 itu
itu? Kompetensi. Nggak lihat lagi pendidikannya apa. Bahkan mungkin sekarang jadi adalah S2, S3, ya akan lebih mudah. Ya, profesi dulu zaman saya kuliah sarjana psikologi langsung jadi psikolog. Zaman saya tahun berapa ya? Saya kuliah tahun 88 masuk, ya kuliah 88 dan kurikulumnya pada saat itu lulus fakultas psikologi maka jadi psikolog, maka jadi sarjana psikolog gitu ya. Saat ini untuk jadi psikolog itu harus kuliah lagi. Memang dulu saya kuliah di psikologi itu 6 tahun 6 tahun rata-rata segitu karena memang materinya banyak. Ada yang 1 SKS tapi ya kuliahnya 4 jam 4 jam pelajaran gitu ya, padahal cuma 1 SKS. Ada yang 4 SKS kuliahnya dari pagi sampai sore sampai malam. Itu momoknya di psikologi. Kita belajar psikodiagnostik gitu ya, kasuistik kalau di Unpad ya saya dari Unpad. Di Unpad itu dulu ada momok ya, materi kuliah yang luar biasa. Itu 4 SKS, tapi itu kuliahnya Bapak Ibu dari jam 8 pagi bisa sampai jam 12 malam. Zaman saya kuliah dulu. Makanya dulu sarjana psikologi langsung jadi psikolog. Nah sekarang enggak ya. S1 itu sarjana psikologi menjadi psikolog, belum bisa buka praktek. Kalau jadi psikolog dia harus kuliah lagi profesi gitu ya, kayak ke dokter. Sekarang begitu. Kedepan akan berubah lagi Allah. Nah ini ya. Nah artinya apa? Kita perlu mempersiapkan anak-anak kita untuk siap di zamannya nanti. Jadi kita harus bayangin nih. Ini udah kata Ali bin Abi Thalib belum? Kita dididik oleh orang tua kita untuk survive pada saat zaman sekarang. Tapi sekarang kita perlu menyiapkan anak-anak kita survive di zaman nanti. Nah untuk survive di zamannya nanti itu sekarang aja gadget udah kayak apa? Digital. Ya sekarang apa namanya udah 4.0 ke depan mau 5.0 gitu ya udah mau udah berjalan 5.0 ya ya itu luar biasa. Berarti kan teknologi seperti apa, dan anak kita kalau tidak menguasai itu juga akan ketinggalan zaman. Artinya apa ya, anak kita nggak bisa memang kita hentikan dari nama gadget gitu ya, tapi apa yang harus kita lakukan dengan gadget? Dengan berbagai, ternyata dengan gadget itu banyak masalah juga. Dulu gadget itu adalah musuh parenting ya. Ketika COVID mau tidak mau anak-anak harus pegang gadget, tapi dampaknya apa? Ternyata luar biasa dampaknya ya. Setelah COVID harmoni penunggu dengan yang terapi pornografi, karena kejahatan pornografi penuh tuh harmoni. Gitu ya, jadi yang terapi banyak untuk mengendalikan pornografinya itu luar biasa ya. Nah kita perlu persiapan anak kita di zamannya nanti 10 tahun ke depan. Zamannya seperti apa? Kita siapin dari sekarang ya. Satu lagi kata Ali bin Abi Thalib bahwa tidak saya sampaikan di sini ya, tapi saya ingin menekan, saya sampaikan, tidak saya tulis maksudnya, tapi saya ingin garis bawahi. Ada pentahapan dalam pendidikan dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, 7 tahun pertama perlakukan anak sebagai raja, 7 tahun kedua perlakukan anak sebagai tawanan, 7 tahun ketiga jadikan mereka sebagai kawan. Nah, sekarang anak bapak ibu itu berada pada 7 tahun kedua, berarti anak saya harus jadi tawanan. Nggak serta-merta begitu. Kenapa? Karena itu adalah pentahapan. Jangan sampai kita menjadikan anak-anak kita mereka berada dalam posisi tawanan, tapi belum pernah kita jadikan mereka sebagai raja. Jadi itu sifatnya pentahapan. Jadi jangan berpikir, oh berarti kita harus begini. Aturan memang harus dibutuhkan, tapi kita harus ingat, sebelum aturan itu kita berikan, kita harus berikan dulu kebutuhan mereka. Kalau dikatakan mereka sebagai raja, itu tahun pertama berikan semua kebutuhannya, kebutuhan sosial, emosi, gitu ya, kebutuhan pembangunan jiwanya, ya, bukan semata-mata kebutuhan fisik, makan dan pakaian, tapi sebetulnya pemenuhan kebutuhan psikologis. Ini sangat penting sekali. Selagi ini tidak terpenuhi, maka itu akan terus menjadi hutang orang tua, jadi hutang parenting. Ini berbahaya ya. Lanjut ya. Nah ini rambu-rambu lagi. Apa yang Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 9. Saya ambil artinya aja ya. Dan hendaklah
dan hendaklah takut kepada Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini awali dengan peringatan, hendaklah kamu takut sama Allah, ya, hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, jadi kita disuruh takut, lupa. Kalau kita menjadi anak kita lemah dalam hal apa? Lemah dalam hal ekonomi, ya. Begitu banyak kemungkaran, kefasikan, kekafiran yang berawal dari ekonomi, sehingga apa? Kita perlu persiapan anak-anak kita memiliki ekonomi yang baik. Artinya apa? Kita perlu persiapan anak-anak kita memiliki life skill, keterampilan hidup, biar nanti dia bisa bertahan di zamannya, biar dia bisa survive di zaman, ya. Lemah dalam hal apa lagi? Lemah dalam hal iman, astagfirullahaladzim. Lemah dalam hal akhlak, moral. Ini, dan perhatikan awalnya, hendaklah kamu takut. Itu dari Allah gitu, hendaklah kamu takut kepada Allah, gitu ya. Yang mereka khawatir terhadap mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi kita harus takwa sama takut itu berdekatan, gitu ya. Takwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita sebagai orang tua itu perlu membangun hubungan yang baik pada anak-anak kita. Perkataan yang benar, perkataan yang baik, bukan dengan marah-marah melulu misalnya, bukan dengan emosi, tapi dengan perkataan yang benar. Ini rambu-rambu yang Allah berikan, ya. Jadi memang subhanallah, ya, Allah itu memberikan banyak yang sudah Allah berikan rambu-rambu dalam Al-Quran. Al-Quran itu lengkap sekali, mulai dari urusan rumah tangga, pendidikan, sampai dengan negara, sampai dengan peperangan, semua ada dalam Al-Quran. Luar biasa. Iya, ini di dalam Al-Quran bagaimana kita perlu perhatikan anak-anak kita. Lanjut, kita masuk kepada penjelasan tentang remaja. Nah, ya, sekarang anak-anak ibu di usia Bapak Ibu di usia 13 sampai dengan 15 tahun, 12 sampai 15 tahun, mereka berada dalam posisi remaja. Sebetulnya dalam ini Al-Quran ada remaja, yang ada dalam Al-Quran itu apa? Fityah. Fityah itu apa? Pemuda. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika ada pemuda, ada remaja? Persepsinya pasti berbeda, ya. Remaja itu yang terpikir apa? Kenakalannya, hura-huranya, kelabilannya. Tapi kalau kita bilang pemuda, gambarannya apa? Produktif, aktivitasnya gitu kan, ya. Itu sudah ada, kayaknya sudah tertera gitu, ya. Nah, namun kondisinya pada saat ini ternyata realitasnya banyak anak-anak kita memang jadi remaja, bukan pemuda, gitu ya. Jadi mau tidak mau perlu kita pelajari hal ini, ya. Remaja itu berasal dari kata adolescent, ya. Adolescent kalau di bahasa Inggris adolescent, bahasa Latinnya adolescent. Artinya apa? To grow into maturity, bertumbuh menuju kematangan. Itu artinya remaja. Jadi mereka sedang bertumbuh menjadi matang. Usianya dari 12 sampai 20 tahun. Sebelum masuk remaja ada masuk pubertas, yang juga mereka galau. Biasanya di usia kelas 4 sampai kelas 6 tahun, kelas 6. Ya. Nah, teori klasik tentang remaja, ya, ada beberapa dikatakan bahwa remaja itu disebut dengan masa storm and stress. Apa itu? Storm itu badai dan ketegangan. Jadi masa remaja itu dikatakan masa yang penuh badai dan ketegangan. Kenapa? Sehingga yang kita lihat labilitas mereka seperti apa gitu, ya. Dan kita merasakan badai yang luar biasa punya anak remaja gitu, ya. Nah, kenapa? Sebetulnya apa yang terjadi pada remaja itu adalah karena adanya perubahan dalam diri. Fisiologis mereka berubah, ya. Dari anak-anak mau menuju dewasa. Dengan apa? Dengan balik. Kalau perempuan dengan haidnya, laki-laki dengan mimpi basahnya. Apa yang terjadi sebetulnya? Karena aktifnya hormon-hormon seksual, aktifnya hormon-hormon seksual pada diri mereka, gitu ya. Sehingga alat-alat seksual mereka, seksual sekunder mereka sudah mulai berkembang, ya. Kalau perempuan yang tumbuh dada gitu, ya,
kemudian mulai haid, ya, tumbuh dada itu kan nggak enak, buah dada itu nggak enak, nggak nyaman, sakit sekali, gitu kan? Sehingga apa? Rasa sakit itu pada akhirnya bikin dia emosi. Ya. Kemudian mengawali haid juga itu buat saudara muda. Sekarang kita nih, ibu-ibu perempuan mau haid aja, bapak ibu pernah suka mendapatkan suami istri-istrinya PMS nggak? Ya. PMS itu singkatan dari apa? Pre-menstruasi syndrome. Biasanya perempuan itu mengalami PMS ketika awal-awal mau haid. Apa? Gampang tersinggung, gampang marah, gampang nangis, biasanya nggak apa-apa marah-marah gitu. Nggak lama haid. Itu kondisinya apa? Karena adanya perubahan dalam diri. Itu yang dialami oleh perempuan setiap bulan. Bapak ibu bisa bayangkan yang tadinya nggak haid kemudian haid, anak-anak pertama kali haid perubahannya seperti apa dan apa yang dia rasakan, itu luar biasa. Jadi kondisi perubahan fisik. Tubuh mereka, fisik mereka membuat kondisi suasana hatinya, psikologisnya nggak nyaman, ya, sehingga gampang marah. Jadi sebetulnya anak-anak itu tidak merasa, tidak mampu mengendalikan diri, ya. Nggak merasa kalau suaranya jadi keras, ya. Tiba-tiba ketika bicara sama orang tuanya sudah teriak-teriak aja, apa sih, enggak kok, gitu ya. Kamu ngapain bentak-bentak sama orang tua? Siapa yang bentak-bentak? Gitu ya. Nggak merasa bapak ibu kalau mereka bersuara keras bentak-bentak orang tuanya. Kenapa? Itu ada dalam diri dia. Sampai dia bilang, ya nggak merasa kok bentak-bentak. Padahal faktanya dia bentak-bentak. Akhirnya masuk kamar, jebret, gitu ya. Nggak sopan sama orang tua kayak gitu, gitu kan? Diajak ngomong sama orang tua malah jebret pintu, gitu. Anak-anak nggak merasa mereka begitu. Kenapa? Kondisi fisik mereka yang tidak nyaman. Jadi mereka nggak merasa sebetulnya adanya perubahan, adanya ketidakmampuan yang mereka dalam mengendalikan fisiknya. Ya. Ini yang sebenarnya masalah. Sehingga kenapa dikatakan sebagai storm and stress, penuh badai dan ketegangan itu yang ada dalam diri mereka. Tubuh mereka yang berubah sehingga mempengaruhi kondisi jiwanya, emosinya. Ya. Akhirnya dia seperti itu. Dan kalau orang tua nggak paham keadaan ini, itu yang seringkali akhirnya menjadi berantem. Tapi kalau orang ngerti, oh anak saya ini lagi kayak gini nih, oh iya dipahami aja, ya. Karena kalau semakin kita memahami, ya, kalau kita memahami maka akan lebih baik penerimaannya buat anak. Tapi kalau kita nggak paham, kita perangi, itu yang terjadi pada akhirnya banyak masalah antara orang tua dan remaja. Karena apa? Karena di sini masalah. Ya, kenapa? Kenapa orang tua yang harus paham? Kenapa orang tua yang harus paham, bukannya anak? Karena orang tua lebih bijaksana. Ya, orang tua itu kalau dari sisi usia pasti di atas 20 tahun. Usia 12 tahun perkembangan otaknya sudah matang. Anak SMP usia 12 tahun, 13 tahun otaknya belum matang. Pada saat itu otak yang berkembang adalah otak mammalian brainnya, otak mammalianya, otak human brainnya, otak manusianya belum berfungsi optimal. Itu perkembangan secara fisik. Otak itu kapan matangnya? Otak manusia itu di usia 18 tahun. Itu perkembangan otak. Jadi kalau teori otak itu ada yang disebut dengan triune brain, ada reptilian brain, mammalian brain, sama human brain. Otak reptil, otak mamalia, dan otak manusia. Kita orang dewasa itu sudah mengaktifkan otak manusianya, di mana otak manusia itu tugasnya adalah memilih, memilah, memutuskan. Anak-anak SMP mereka belum, karena mereka masih
limbiknya, sistem limbiknya, yaitu otak mamalianya yang bicara tentang masalah emosi. Kalau anak kecil itu anak TK, SD, bayi yang berkembang itu otak reptilnya, gitu ya. Ini kalau perkembangan otak. Jadi kenapa orang tua yang harus ngalah sama anak-anak? Karena orang tua pengetahuan lebih banyak, pengalaman lebih banyak, secara fisik lebih matang. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kenapa orang tua yang harus ngalah sama anaknya? Orang tua yang lebih paham, lebih bijaksana. Ya. Identity krisis. Ya. Jadi masa ini adalah bicara krisis identitas. Dengan kegalauan mereka begitu, akhirnya bermasalah dalam dirinya. Bermasalah itu nggak karena orang tua loh Bapak Ibu. Di sekolah juga sama. Kenapa? Jadi saya bisa senggol bacok, gitu ya. Ya anak-anak tuh kesenggol dikit aja, wah, gitu kan ya. Nah itu kalau emosinya tidak mampu mengendalikan, gitu kan. Nah, jadi masa-masa anak SMP itu adalah masa-masa mereka belajar mengendalikan emosinya. Bagaimana belajar mengendalikan dirinya. Kenapa tadi saya katakan bahwa di Harmoni banyak banget anak-anak SMP, SMA yang mereka melakukan percobaan bunuh diri. Dengan apa Bapak Ibu? Ada yang minum obat, ya. Jadi saya pernah punya klien itu, dia minum obat, sekali minum 1 strip Panadol diminum semua. Ya, anak SMA. Terus apa langsung dia? Pada saat itu dia lagi di bimbel. Dia karena stres mau ujian, dia minum semua. Akhirnya apa? Berbusa-busa mulutnya. Langsung oleh guru bimbelnya dibawa ke rumah sakit UGD. Setelah agak sehat dibawa ke Harmoni. Diskusi ngobrol-ngobrol stres. Ya, karena mau ujian. Ada lagi yang banyak itu sekarang apa? Menyayat. Yang paling banyak itu adalah mereka menyakiti diri dengan menyayat. Dengan silet banyak. Ada juga yang pakai jarum dicucuk-cucuk. Dan apa kata mereka? Ketika mereka menyayat plong dada mereka merasa lega. Ketika mereka menyakiti diri dengan menyilet, sakitnya pindah ke sini, sakit di hatinya, perasaannya pindah kepada ininya, kepada udah jadi plong dia. Itu yang saya ketika diskusi dengan mereka, apa sih yang kamu rasain? Plong, enak, tenang. Terus setelah itu, ya udah, seolah-olah selesai masalah. Tapi benar nggak? Ya betul. Ya, kemudian kita diskusi apa sebetulnya gitu ya. Ini yang perlu dicermati. Kenapa? Karena mereka nggak tahu bagaimana caranya mengendalikan diri. Ya, ini pada saat ini adalah mereka perlu pendampingan, terutama ada pendampingan dari orang tua sebetulnya. Ya, sehingga orang tua perlu paham. Karena sebetulnya banyak juga tekanan-tekanan itu yang dirasakan oleh mereka itu dari orang tua, ya. Kemudian the generation gap, ya, tadi ini adanya gap generasi antara orang tua dan anak, ya, sehingga sendiri masalah. Jadi sebetulnya kalau ibu-ibu masa bermasalah dengan anak remaja bukan cuma ibu, secara umum seperti itu. Ya. Kadang-kadang saya menghadapi mungkin anak saya 8, macam-macam nih anaknya. Ya, anak yang kayak begini, anaknya begini, ngadepinnya seperti apa, itu juga kadang-kadang aduh, gitu ya. Sama aja, saya juga meskipun saya psikolog bukan berarti saya tidak bermasalah ya, ketemu aja ada anak-anak yang perlu saya dampingi gitu ya. Kemudian, nah kalau dari teori perkembangan lanjut aja deh, ada berikutnya nih ya. Usia remaja masa yang penuh dengan perubahan dan dramatik bagi setiap individu ya. Jadi banyaknya perubahan fisik, secara fisik, psikologis, emosi, sosial, semuanya berubah, termasuk kognitif. Cara berpikir anak remaja mulai berubah sehingga mereka sangat kritis kan. Anak-anak remaja itu kritis, banyak segala macam ditanyain, bahkan mereka bisa bukan hanya ditanya, tapi mereka mengkritik. Ya, kritis itu adalah mengkritik apapun yang ada di lingkungan. Sehingga apa? Masa ini dikatakan masa negativisme. Negativisme itu dalam rentang kehidupan manusia terjadi ketika anak TK dan anak remaja. Ya, kalau anak TK lebih mudah kita mengendalikan. Kalau anak TK gini, kalau kata kita iya, kata mereka enggak, kata kita enggak, kata mereka iya. Itu anak TK. Kadang-kadang ada masa seperti itu. Ya, nah remaja juga sama. Ya, di masa remaja itu mereka karena daya kritis mereka, akhirnya mereka yang
jauh berbeda dengan lingkungannya, dan ini memang lebih berbahaya dari anak SD, TK ya, karena negatif mereka biasanya menyangkut hal-hal sifatnya moral, sosial. Nah, sehingga apa? Perlu pendekatan khusus kepada mereka ya. Waktu kematangan moral, fisik, emosi, dan seksual ya pada saat ini, fase perubahan dari alam kanak-kanak kepada alam dewasa ya. Tadinya anak-anak jadi dewasa, masa banyak yang salah tafsir atas perbuatan. Seringkali kita orang tua salah tafsir terhadap perbuatan mereka. Kok kayak mereka gitu ya? Karena cara berpikirnya berbeda. Cara berpikir mereka dengan orang tua kadang-kadang berbeda ya. Lanjut, ini kata Erikson. Ya, Erikson ini salah satu psikolog ya. Kata mereka bahwa usia remaja itu berada pada tahap kelima. Tahap kelima berarti ada tahap 1 sampai 4. Kalau tahap 1 sampai 4-nya oke, maka tahap 5 akan oke. Akan oke ataupun tidak. Tapi kalau tahap 1 sampai 4 bermasalah, tahap 5 pasti bermasalah. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa dalam pengasuhan itu ada yang harus kita penuhi. Kalau tidak kita penuhi, maka akan menjadi hutang orang tua kepada anak dalam pendampingan mereka ya. Nah ya, di masa ini ya mereka seperti koboi, tukang bikin onang, serba salah. Mereka merasa punya 1000 nyawa, udah kebut-kebutan, jatuh nggak kapok, kebut-kebutan lagi tuh ya. Tubuhnya baru mulai dewasa, tapi mentalnya belum sebetulnya. Badannya aja yang gede, tinggi gede, kadang-kadang badannya lebih gede dari kita ya. Kalau lihat anak-anak itu sekarang ya. Saya anak SMP saya segini, saya punya anak SMP kelas 9, tingginya udah segini gitu ya. Tapi mentalnya apakah sudah dewasa? Belum. Mereka berada dalam kondisi masih labil ya. Kemudian tekanan sosial untuk memutuskan arah cita-cita ya, dan pendidikan mulai ini. Kemana mereka mau jadi apa, mau seperti apa, dan bagaimana ya, mencari identitas, kemudian pengaruh status kelompok. Nah di sini remaja itu punya kecenderungan kepada teman-teman yang sangat besar. Kalau dulu waktu kecil kita ajak jalan-jalan senang, sekarang mereka lebih senang berkumpul dengan teman-teman daripada diajak jalan-jalan sama orang tuanya. Padahal orang tuanya mau jalan-jalan loh, mau nyenengin dia, tapi mereka nggak mau. Aku lebih senang sama teman-temannya gitu ya, lebih senang teman-temannya. Nah ini perlunya kita memberikan teman-teman yang baik kepada mereka. Kalau anak kita mendapatkan teman yang baik, maka mereka akan terpengaruh. Jadi faktor teman itu untuk remaja luar biasa ya, sangat besar ya, sehingga kita perlu berikan milieu lingkungan teman-teman yang baik. Saya pernah punya murid, bukan ya pokoknya pernah lah ya, anak SMP kelas 2. Bapak ibu dia, saya pertama kali ketemu sama dia sudah merasa anak ini bermasalah. Kenapa? Ya, saya melihat dia bermasalah di syarafnya, karena dia begini, matanya menonjol keluar, kemudian itu kerjanya begini-begini gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama kita gitu-gitu, ya anak ini kenapa gitu? Sebetulnya agak mengerikan, tapi memang anak ini bermasalah. Mohon maaf, kelas 2 SMP, tapi dia udah jadi germo laki-laki 2 SMP. Kebayang gimana? Jadi ini harus dikarantina nih gitu. Karantina orang-orang kayak gini, kenapa? Dia akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada lingkungan. Nah ya siapa waktu itu ya udah kita ke orang tuanya nih, seperti apa? Nah, orang tuanya memang membiarkan, orang tuanya nggak ngerti ya. Jadi kalau kata sini udah harus ke dokter saraf karena sarafnya sudah terpengaruh gitu ya. Dan udah mengerikan sekali, emang dia nyambung-nyambungin temannya perempuan ke yang laki-laki betul seperti itu. Kelas 2 SMP itu tahun berapa ya? Sekitar 8 tahun yang lalu itu saya ketemu kasus seperti itu ya, mengerikannya. Tahun ini sempat nggak tahu ya. Orientasi seksual itu mulai di usia SMP, biasanya kelas 2. Dari klien-klien peduli sahabat yang saya hadapi ya, mereka mulai merasakan rasa itu pada 2 SMP. Kok saya sukanya sama laki-laki ya? Padahal si laki-laki ini udah mulai galau nih, suka sama kakak iparnya
deg-degan gitu ya. Ya kayak jatuh cinta aja gitu. Jatuh cinta berjuta rasanya. Kalau dekat sama laki-laki yang dia suka itu deg-degan. Itu terjadi dan dia galau. Jadi ngobrol dia, alhamdulillah sekarang dia anaknya sudah 3 dan hidup dengan baik gitu ya. Mampu melalui itu semua. Kelas 2 SMP, orientasi sosial itu berada di SMP. Makanya kita perlu perhatikan betul anak-anak kita orientasi sosialnya seperti apa. Ya, identifikasi kuat dari orang tua. Ya, jadi anak itu mengidentifikasikan dirinya pada orang tua. Laki-laki pada ayahnya, perempuan pada ibunya. Sehingga apa? Penting buat kita sebagai orang tua menunjukkan kita menjadi orang yang baik, jadi teladan yang baik. Kita berbuat kesalahan, kita bukan malaikat. Kita bisa berbuat kesalahan. Maka apa? Kita perlu ketika berbuat kesalahan kita menyampaikan bahwa ya, Umi minta maaf, ayah minta maaf, saya memang salah. Yuk sama-sama. Mereka lebih senang begitu daripada kita menyembunyikan diri kita. Ya, karena apa? Buat perempuan, ayah adalah cinta pertama. Sehingga banyak anak perempuan yang mengatakan bahwa aku pengen punya suamiku seperti ayahku, sehingga dia akan sangat tersakiti, dia akan sangat tersakiti ketika ayahnya berbuat kesalahan. Ya, demikian dengan anak laki-laki, dia juga akan begitu kepada ibunya. Dia pengen suatu saat nanti punya, itu kalau punya hubungan yang baik kepada orang tuanya. Jadi menambahkan seperti itu. Tapi kalau punya hubungan yang tidak baik, pada akhirnya apa? Mereka nggak jelas mau seperti apa yang bagaimana, kepada siapa dia akan melihat, mengidentifikasikannya kepada siapa, akhirnya nggak jelas. Ini jadi masalah ya pada akhirnya. Ya, sehingga memang mereka bingung memilih peran. Jadi saya mau seperti apa dan bagaimana. Satu klien saya yang LGBT. Ya, yang kemarin juga ya. Jadi dia merasa bahwa dia sangat kecewa dengan orang tuanya. Ya, ayahnya ini yang saya hadapi kemarin sebetulnya orang yang sudah menikah. Ya, udah menikah, kemudian dia bermasalah dengan suaminya, gitu ya. Karena emang dia ketika berinteraksi dengan suaminya, dia bayangkan adalah ayahnya. Ya, ternyata selama dari kecil dia sering diperlakukan kasar oleh ayahnya, entah itu dengan omongan atau mungkin pernah pakai sabet-sabetan perempuan. Jadi yang dia bayangin ketika berinteraksi dengan suami itu adalah ayahnya, yang dia bisa punya pengalaman yang tidak menyenangkan, gitu ya. Kasihan sekali gitu ya, suaminya kasihan juga gitu, ini kan nggak selesai berarti. Ya. Kata dia sering dibegitukan suami ayah, tapi ibunya diam aja. Tidak ada pembelaan soal ibunya membiarkan, padahal ibunya nggak pernah tuh, tapi diam aja. Jadi ada kecewanya kedua-duanya. Ya. Itu yang terjadi. Sehingga tadi bingung memilih peran. Jadi peran apa yang akan dia mau kayak ibunya tapi ibunya tidak memuaskan, ayahnya melihat suaminya seperti ayahnya gitu. Ini jadi permasalahan pada akhirnya ya. Lanjut. Nah ya, emosi anak remaja labil ya. Jadi udah saya cerita banyak. Memiliki ketertarikan seksual. Jadi sebetulnya di masa-masa ini, ketika mereka seks sekundernya sudah aktif, maka muncul rasa-rasa itu. Hormon itu mendorong dia untuk ada perasaan suka. Ya, jadi sebetulnya nggak apa-apa anak kita suka kepada lawan jenis, berarti anak kita normal, ya. Tapi ini perlu ada keterbukaan, ya. Jangan sampai anak kita punya kesukaannya kepada sesama jenis. Kalau dia suka kepada sesama jenis, maka itu kita perlu, ya, berarti anak kita ada penyimpangan. Ya, saya mengatakan itu penyimpangan ya, meskipun di kamus kesehatan sekarang bukan penyimpangan lagi, tapi dalam Islam itu adalah penyimpangan. Ya, kita perlu lihat nih seperti itu mulai ada ketertarikan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ketika ada rasa itu, maka apa yang harus dilakukan? Ya, jadi Bapak Ibu kalau artinya cerita, aku suka sama si itu, masih kecil, nggak boleh.
ini udah keep sendiri, akhirnya apa-apa sendiri, ini sendiri. Tapi kalau kita, oh iya, apa yang kamu suka dari dia? Habis dia orangnya baik, pintar, biasanya kalau perempuan gitu ya. Kalau laki-laki itu yang jadi apa? Dia cantik, menarik. Kalau perempuan baik, pintar, gitu. Cari ya, beda kecenderungannya, gitu ya. Oh iya, bahas aja. Terus seperti apa? Terus gimana dong? Nah ya, apa yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah untuk bagaimana mengendalikan, bagaimana Islam mengajarkan kita. Ya, tapi kita tampung tuh apa omongan mereka. Oh, kamu suka sejauh mana? Sukanya kamu kayak apa sih? Gitu ya. Terus seperti apa? Kita perlu diskusi juga kepada mereka tentang fakta-fakta pada saat ini yang tadi saya sampaikan di awal. Oh, kondisi kayak gini, gimana menurut kamu nih? Ada anak perempuan yang banyak sudah hamil gitu, anak SMP, menurut kamu seperti apa? Nah dari situ, dari dialog itu kita tahu bagaimana pemikirannya. Ya, ketika kita ketemu dengan pemikiran tidak sesuai dengan kita, jangan langsung di-cut Bapak Ibu. Oh gitu ya, jadi pelan-pelan. Ya, sampai kita diskusi panjang lebar, jadi jangan mau instan ya. Nggak, susah kalau kita mau instan. Jadi mereka butuh proses sampai mendapatkan pemahaman yang baik ya. Kedekatan dengan peers atau peran teman sebaya yang sangat besar ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi teman-teman itu sangat besar. Sifat negativistik yang disampaikan selalu ingin menolak orang tuanya atau figur otoritas, entah itu orang tua ataupun guru. Jadi guru juga jadi figur otoritas buat dia, kadang-kadang juga inginnya membangkang ya, dengan sikap negativistik mereka. Ingin dianggap mampu dan dewasa. Aku udah gede, tapi sebenarnya dia belum bisa karena badannya masih gede ya. Ingin mulai muncul rasa tanggung jawab akan masa depan ya. Kemudian pergerakan menuju kemandirian sosial ekonomi, mulai mengembangkan identitasnya. Ada peningkatan keterampilan untuk menjalin hubungan yang lebih dewasa dan memainkan peran dewasa. Mulai ya, bagaimana dia bertanggung jawab ya. Sehingga apa? Kita perlu memberikan pengalaman kepada mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi orang-orang yang dewasa. Contohnya minimal aja gini Bu, misalnya nih, udah kamu punya kamar sendiri nih, ayah kasih kamu dana sekian, silakan kamu bikin kamar kamu menarik buat kamu misalnya ya. Tapi kamu harus tanggung jawab, bersihin segala macam. Kasih ke ayah, kasih modal. Entah kemudian direkayasa, dimodifikasi seperti ini, silakan aja. Meskipun kayak mereka di gambar mural ya, gambar mural atau mereka graffiti di situ, pasang-pasang poster, ya udah. Yang penting kamu bisa menjaga, bertanggung jawab terhadap apa yang kamu buat. Ya itu salah satu bagaimana kita mengajar mereka bertanggung jawab. Ya, faktor-faktor sosial buat pengaruh yang sangat kuat. Jadi di lingkungan itu pengaruh yang sangat kuat pada anak. Sehingga yang tadi saya sampaikan, anak-anak kita perlu diberikan lingkungan yang baik. Mulai dari lingkungan rumah dan juga lingkungan teman-teman. Ya, jadi berikan mereka komunitas-komunitas yang teman-temannya yang baik. Dan kalau anak kita sudah berinteraksi dengan teman-teman yang tidak baik, kita perlu hati-hati. Kasih rambu-rambu. Oh, kita pengen anak kita bisa bermain dengan siapa aja, oke. Ya, tapi sejauh mana anak kita mampu menghadapi arus. Rasulullah bersabda, bertemanlah kamu dengan penjual minyak wangi ya, kalaupun kamu nggak beli minyak wangi, aku akan tercium wanginya. Dan janganlah kamu bermain dengan pandai besi ya, karena aku akan terpercik apinya. Gitu ya hadisnya. Itu rambu-rambu ya, bahwa kita perlu memberikan lingkungan yang baik. Lanjut. Nah ini ya, anak-anak kita ya, anak-anak ibu lahir di antara 2000 sampai 2010, betul atau sebelumnya? Betul ya. Berarti berada pada generasi Z ya. Ada generasi baby boomer, generasi X, Y, Z ya. Dan yang anak-anak SD itu sekarang generasi Alpha. Ini anak-anak kita, di anak SMP ini mereka berada generasi Z. Generasi Z dikatakan E-generation atau sering disebut generasi net, digital native. Digital native itu jadi apa? Penghuni digital, warga negara digital. Artinya apa? Dengan digital sangat inherent banget gitu ya. Screen Starter Sets lahir 2020.
Generasi peralihan dari generasi Y atau generasi milenial pada saat teknologi sedang berkembang pesat, perhatian kepada lingkungan sebenarnya dengan jaringan media sosial ya. Jadi media sosial itu penting buat mereka. Anak-anak sekarang itu mereka kurang suka lihat TV ya. Mereka lebih senang bermain dengan medsos, YouTube-nya, TikTok-nya, ya, IG gitu ya, dibanding mereka melihat televisi gitu ya. Zaman saya dulu kan cuma saya kecil belum masuk televisinya masih hitam putih. Ya, sekarang tuh udah luar biasa. Ya, di mana-mana punya. Meskipun sebetulnya, ya, saya sih kalau menganjurkan kepada bapak ibu sebelum anak berusia 15 tahun nggak usah dibeli HP. Ya. Kenapa? Kemampuan mengendalikannya seperti apa? Kalau dia mau pakai HP emak bapaknya. Ya. Kolot kali saya ya. Kali saya kolot gitu ya. Kenapa? Ya. Atau kalau bapak ibu memberikan HP, gadget apapun, jangan lupa bahas tentang aturan. Jadi jangan cuma nih hadiah buat kamu, tapi bahas mulai dari kardusnya. Ya, oke, ini dikasih maka harapan ayah, ibu, mama, papa, kamu boleh pakai ini dengan catatan bla 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 bla. Jangan biarkan anak tanpa aturan. Ya, apalagi anak remaja. Anak-anak itu butuh aturan. Kebutuhan mereka pada aturan itu sangat besar. Kalau mereka nggak diberikan aturan, ya udah mereka melanglang sendiri. Ya. Dan ketika kita kasih aturan, maka kita perlu memberikan kontrol kepada mereka. Jangan dibiarkan gitu aja. Kita jadi kontrol aturan, ya. Memiliki ambisi yang besar untuk sukses, nicit karakteristik mereka ya. Berperilaku instan, pengennya instan. Pembacaan kok pengen cepat-cepat instan. Sekarang zaman instan ya. Masak juga instan ya. Mau masak sayur asam ada bumbu racik. Deh, bubur nggak usah lagi mulek-mulek gitu ya. Sekarang serba instan gitu ya. Dan itu ternyata membangun pribadi anak-anak kita jadi pribadi yang instan. Tapi artinya apa? Pribadi yang instan itu mereka nggak membutuhkan proses, nggak perhatiin proses yang penting akhirnya apa. Nah ini jadi masalah juga. Ya, sehingga kita perlu mendampingi mereka untuk menghargai proses, gitu ya. Bahwa mereka harus memperhatikan proses. Mencintai kebebasan, mereka nggak usah dikekang. Kemarin saya diskusi sama anak saya minta izin sama saya kan termasuk orang yang kolot. Jadi anak saya minta izin, anak saya udah kuliah sebetulnya. Dia bilang, "Mi, aku mau pergi sama teman-teman boleh enggak?" Oh ya boleh gitu ya. Tapi aku mau perginya malam-malam. Anak saya perempuan. Mau pergi malam-malam. Emang kamu mau ngapa? Jalan-jalan aja. Mau kemana kamu pergi malam-malam? Mau ke Pekor. Saya bilang tidak. Marah sih dia. Tidak. Satu, kalau kamu mau ke Pekor, kamu ajak kakak kamu yang laki-laki. Ya. Dua, Umi tidak. Jadi saya tidak pernah mengizinkan anak perempuan saya keluyuran malam-malam, kecuali bersama keluarga. Itu aturan. Ya. Kalau maghrib saya akan telepon. Kamu di mana? Kamu di mana? Ya. Jadi itu aturan yang sudah tahu. Dia marah sih. Aku kan mau di Pekor itu malam-malam kondisinya seperti apa? Nggak mengizinkan gitu ya. Ini anak saya perempuan. Kalau laki-laki saya mungkin agak lebih ya. Diskusi akan beda gitu. Akhirnya apa? Dia marah, masuk kamar. Baru kejadiannya 2 hari lalu baru masih dijebret pintu juga. Astagfirullahaladzim gitu ya. Besoknya dia telepon lagi saya. Umi, aku masih boleh nggak main sama teman-teman? Boleh, tapi tidak malam hari. Iya enggak, nanti aku pulang jam 5 aku udah pulang. Ya. Jadi dia nggak terima tapi dia mikir. Terus oh iya, teman-teman aku tapi nggak pulang, mereka soalnya membuka bersama. Iya, udah. Ya. Jadi aturan penting. Kita diskusikan kepada mereka. Kadang-kadang mungkin ada perbedaan hal gimana, tapi bagaimana kita punya pendekatan yang baik kepada mereka. Ya, sehingga mereka bisa mengikuti. Mereka pengen bebas gitu ya, tidak pengen digini ya. Tapi memang ya kalau misalnya kita pegang pasir ya Bapak Ibu, pasir kalau kita genggam terlalu kuat, maka pasir itu bakal keluar ya. Tapi kalau jadi memang pasir
pasir itu perlu kita genggam, tapi jangan terlalu kuat. Semakin kuat pasir itu kuat, maka mereka akan keluar. Tapi kalau kita biarkan juga pasir akan keluar, ya, berjatuhan kemana-mana. Artinya apa? Begitulah dalam mendidik anak kita. Kita tidak betul-betul, tapi aturan itu ada, tapi juga kita tidak sangat dengan kencang tanpa memahami mereka, gitu ya. Percaya diri, punya mental positif dan optimis, bagus ya. Menyukai hal detail, kritis dalam berpikir, keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Penting buat mereka untuk mendapatkan pengakuan. Sehingga apa? Bapak Ibu jangan suka mengatakan terima kasih ketika anak kita sudah membantu, ya, bantuin masak, terima kasih ya, kamu udah masakin, nyuci, nyapu, makasih ya. Ya kita sampaikan penghargaan kita, ya, itu penting sehingga mereka merasa diakui, ya. Digital dan teknologi informasi masanya, ya, jadi memang mereka bergadget ria. Ya, asal kita berikan ramah-ramah. Lanjut. Nah, sekarang gimana nih? Dengan kondisi remaja kayak gitu, bagaimana cara kita mendampinginya? Gitu kan? Ini yang sebetulnya penting banget buat kita. Ya, tadi kita udah bicara banyak hal, tanggung jawab segala macam, ya. Kondisi saat ini, tanggung jawabnya seperti apa, remaja gimana? Terus gimana cara kita mendampingi? Ada 4 hal yang perlu kita pahami. Lanjut. Mbak, lanjut. Ya. Peran dan kerjasama orang tua, ya. Aduh, nggak kelihatan ini ya. Perannya apa? Orang tua kasih teladan, ya. Anak remaja itu mereka butuh sosok, jadi butuh kita menjadi teladan, ya. Jadi kalau sebetulnya kita ingin anak kita yang soleh, kita sebagai orang tua juga soleh dulu dong. Jadi jangan bicara tentang kenakalan remaja. Bagaimana membahas kenakalan remaja kalau ternyata orang tuanya masih nakal? Mohon maaf, misalnya orang tua juga masih nonton pornografi, masih bergaul bebas. Gimana kita mau anaknya jadi yang baik kalau orang tuanya begitu, ya? Jadi kalau Rasul mengatakan ibda binafsik, berawal dari diri sendiri. Kita pengen anak kita menjadi hafiz Quran, itu saya nyindir saya, ya. Anak kita cepet banget ngapal, ya. Ya sekarang sebetulnya anak-anak juga akan melihat kita, upaya kita untuk jadi penghafal Quran, meskipun beda, ya. Mungkin anak kita lebih cepat menghafal Qurannya. Kalau kita kali belet bahkan menghafal Quran. Susah ingatnya, gampang lupanya. Itu kita, saya. Tapi yang akan anak lihat adalah usaha kita. Jadi kalau ayo nak sholat, ayo nak nyuruh tapi kitanya enggak, oh buat anak remaja nggak bisa, dan dia bisa balikin ke kita, ya. Jadi kita perlu jadi berita. Kemudian kita ini mendidik, bukan mengajar. Mendidik itu apa? Mendampingi mereka, mendampingi mereka dalam proses menuju kematangannya, ya. Dan kita perlu memantau. Jadi jangan dijorin aja Bapak Ibu anak kita, ya. Anak saya dulu pernah jadi guru SMP, ya. Waktu jadi guru SMP itu ya ketemu sih sama anak, ngobrol mah oke, ya. Tapi ternyata terjadi aja permasalahan di antara laki-laki dan perempuan, pacaran gitu, ya. Ngapain sih kamu pacaran gitu, ya, ngobrol. Gini Bu, begini diskusi banyak panjang lebar dengan mereka, ya. Yang mereka ada yang sampai mungkin jalan-jalan berdua, padahal kan udah diajarin kalau itu nggak boleh misalnya, ya. Tapi itu gejolak mereka, perlunya kita memantau mereka seperti apa. Kamu ngapain aja jalan-jalan sama dia? Yang terpenting Bapak Ibu, dia mau terbuka dengan kita, sehingga kita bisa memantau mereka. Tapi kalau mereka udah menutup akses komunikasi, kita akan sulit memantau mereka, gitu ya. Itu penting banget, ya. Memberikan konsekuensi, ya. Jadi kita kasih konsekuensi. Jadi kalau kita udah kasih gadget nih, ya, gadget buat apa? Buat kamu, menurut kamu buat apa? Apa kebaikan yang jadi diskusikan dengan mereka. Apa kelebihan dan kekurangannya? Apa yang bisa kamu ambil? Apa yang harus kamu peroleh? Jadi diskusi sehingga mereka berpikir begini. Saya pernah diskusi sama anak-anak saya waktu masa COVID. Ya, anak saya waktu COVID itu 2 anak SMA, 1 SMP, 1 SD zamannya COVID. Dan saya ngobrol sama anak-anak SMA itu.
Ya, karena mereka pada ini punya gadget satu-satu ya, karena belajarnya mereka bersama, nggak bisa bayar pakai emak bapaknya gitu, jadi mereka punya satu-satu. Nah, saya ngobrol sama mereka, terus apa yang kamu rasakan? Karena saya juga memantau mereka, kadang-kadang mereka ini kayaknya belajar, tapi kok jadinya main bukanya Instagram gitu ya. Ini saya diskusi, dan mereka ngaku, iya sih Mi, kadang-kadang kita lagi enak, terus ada ini kita malah, terus gimana dong? Ya, saya sempat bilang, apa yang bisa Umi bantu, apa yang bisa Umi lakukan untuk bantu kamu ngontrol itu? Jawaban anak saya apa dong? Pikir saya gitu ya, kata anak saya gini, ya Umi gak usah ngapa-ngapain, penuhin aja kuota aku. Aduh kok gitu ya, padahal saya pengennya ya nanti Umi ingetin aja, itu pengennya saya begitu, tapi ungkapannya begitu. Oh iya, oke. Terus kalau kamu, ya aku akan ngatur sendiri katanya. Oke. Berbuat saya pantau lagi gitu ya, tapi dialog itu ada ya. Kadang-kadang ketika dialog itu nggak sesuai, di sini kayaknya seperti apa, tapi kita coba memahami pelan-pelan, mereka butuh proses ya. Jadi kasih konsekuensinya, kalau begini berarti seperti apa, kalau begini jadi kalau kamu nanti begini konsekuensinya ya belajar aku nanti juga begini kira-kira seperti apa. Jadi diskusi sampai kepada konsekuensi, jadi kita mengingatkan aja. Nah, tapi berbeda mensikapi anak SMA, SMP dan SD. Sama SMA bisa kayak gitu, SMP itu masih bisa kita setir ya, apalagi anak SD, betul-betul kita banyak tahu dia ya, gitu ya. Kerjasamanya apa nih? Ini yang aku baca ya. Kerjasama orang tua. Tadi saya katakan namanya orang tua itu ayah dan ibu. Kalau yang terjadi kurang ayah, kurang ibu misalnya ya, satu kondisi, dia membutuhkan sosok ayah dan ibu. Misalnya single parent nih gitu ya, single parent adanya cuma ibunya aja, dia nggak punya ayah. Saya bilang tetap dia butuh figur ayah. Siapa yang bisa jadi ayahnya? Pamannya kah? Kakeknya kah? Pak D-nya kah? Gitu ya. Tetap dia butuh figur ayah, karena akan berbeda ya. Ketika dia nggak punya ibu, sama ya, yang punya ayahnya, maka dia tetap butuh sosok ibu, neneknya kan, tantenya kan, ya. Jadi harus diadakan, ya, penting buat perkembangan mereka. Kalau enggak, mereka akan mengalami timpang, gitu ya, tidak akan optimal ya perkembangan mereka, ya. Nah, peran kerjasama orang tua sih harus satu visi, satu misi. Jadi harus sama-sama nih, anak kita nih orang tua. Anak kita mau diapain, jangan bapak maunya ke A, maunya ke B gitu ya. Kalau masih agak sejalan sih, nanti kalau bertolak belakang ini jangan sampai sulit buat anaknya nih, bingung nanti saya mesti gimana gitu ya. Kemudian saling melengkapi ya, antara ayah dan ibu itu punya kelebihan dan kekurangan satu sama lain, dan satu sama lain saling melengkapi. Contohnya misalnya gini, laki-laki pada umumnya dia berpikir dengan logikanya, memecahkan masalah dengan logika. Perempuan menangani masalah dengan perasaan. Ini secara umum kan yang kita pahami begitu. Ini tuh sebetulnya saling melengkapi ketika kita menghadapi anak kita, gitu ya. Jadi bapak-bapak itu akan tak berpikir secara logis, itu dibutuhkan oleh anak. Tapi perasaan juga dibutuhkan oleh sang ibu. Jadi berperanlah ayah sebagaimana ayahnya ya, dengan sikap laki-lakinya. Berperanlah ibu sebagaimana seorang ibu dengan keperempuanannya. Itu akan melengkapi kepribadian anak kita. Masing-masing laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu memberikan sumbangan tersendiri buat kepribadian anak. Contohnya misalnya pada ibu, apa yang sumbangan ibu kepada kepribadian anak? Kemampuan sosial, kemampuan emosi ya, itu ada pada ibu. Tapi pada ayah apa? Pada ayah tanggung jawab. Anak itu akan belajar tanggung jawab dari ayahnya. Anak ada belajar motivasi dari ayahnya. Anak belajar bagaimana berdaya juang dari ayahnya. Jadi itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dari kedua hal. Satu sama lain saling melengkapi ya. Berbagi tanggung jawab. Nah ini ya. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada ibunya. Semuanya itu anak kamu. Jangan semua serahkan kepada ayahnya. Jadi memang berbagi pada saat kapan memang butuh ayah, pada saat kapan menunggu ya. Karena tadi perlu kerjasama ayah dan ibu. Lanjut Bang. Nah ya,
Nah ini penting buat kita. Ketika kita menghadapi anak-anak, kita perlu memahami diri. Kita bukan manusia sempurna, ada salahnya, ada kurangnya. Kita harus pahami itu. Kita nggak ada manusia yang sempurna, ya. Tapi kita tahu kapan berbuat hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada anak-anak kita. Jadi kita harus pahami diri. Kalau kita punya masa lalu yang tidak menyenangkan, maka kita perlu tuntaskan sehingga tidak berdampak kepada anak-anak kita. Seperti contoh tadi ya, yang saya ceritakan, yang menikah tadi, yang sama suaminya seolah seperti ayahnya karena dia seolah ayahnya diselingkuhi. Itu ada permasalahan. Dan apa yang akan terjadi adalah si ibu ini akan memperlakukan sama seperti apa yang dia diperlakukan oleh orang tuanya. Nah ini ya, jadi kita perlu memahami diri kita, pahami karakteristik fisik dan jiwa anak kita, ya. Gimana? Dampingi keresahannya dan kegelisahannya apa sih? Dan kita hanya bisa mendampingi hanya kalau kita mampu berkomunikasi dengan tepat dengan mereka. Dampingi dalam menghadapi tantangan-tantangan, banyak banget tantangan mereka. Bapak ibu anak kita, kalaupun anak kita dia terkena pornografi, bebas pergaulan, mereka itu korban. Anak kita tuh korban. Bayangin aja, mereka diserang di mana-mana lewat gadgetnya dengan teman-temannya, sementara orang tua kurang mendampingi misalnya, ya. Itu kasihan kalau apa yang terjadi pada anak-anak kita itu adalah anak kita menjadi korban. Sehingga apa? Jangan dimarahin, tapi dampingin untuk pembenahannya. Anak SMP masih dalam proses awal banget, ya. Jadi memang butuh pendampingan dari kita. Dampingi mereka dalam menghadapi kebutuhan mereka. Mereka punya kebutuhan fisik, psikologis, mereka punya kebutuhan seksual, gitu ya. Ini yang perlu kita dampingi, bagaimana mereka mengendalikannya, ya, seperti itu. Satu hal, setiap orang itu memiliki kebutuhan psikologis. Dalam diri mereka terdapat pundi-pundi amal, hati, emosi yang memang ini harus dipenuhi, dan itu sebetulnya harus dipenuhi idealnya oleh keluarga. Apa kebutuhan emosi itu? Perhatian, kasih sayang, ungkapan-ungkapan perasaan, gitu ya, pokoknya memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Yang kalau itu tidak didapatkan di rumah, maka mereka akan mencari di luar. Ini berbahaya. Pundi ini, tangki emosi ini harus full, jangan sampai kempot. Kalau kempot nggak dapat di rumah, maka mereka akan dapat di luar. Apa yang terjadi di luar? Kalau di luar dia dapat baik, kalau enggak. Bapak Ibu tahu Emon? Udah lama nih kasus Emon. Dia pedofil, ya. Dia pedofil, begitu banyak korbannya anak-anak, puluhan. Tapi apa yang terjadi ketika Emon ditangkap? Korbannya pada nangis, nggak mau Emon ditangkap. Kenapa? Karena Emon memberikan kebutuhan psikologis kepada mereka, memberikan kasih sayang, perhatian yang tidak mereka dapatkan, anak-anak ini dapatkan dari keluarganya. Ya, jadi anak-anak kita kalau dia nggak dapat di rumah, cari keluar. Saya pernah punya kasusnya itu anak SMP, dia kelas 2 SMP. Di waktu yang sama dia punya pacarnya tiga. Satu anak SMP teman sekolahnya, satu anak SMA, satu anak kuliahan. Dan pacarannya apa? Ya sudah ada sentuhan fisik. Orang tuanya dong. Jadi orang tuanya itu kalau ada apa gitu, orang tuanya ngadu ke gurunya gitu. Jadi kalau saya ketemu sama orang tuanya, saya ngobrol sama anaknya, saya tanya, apa sih yang kamu rasain? Kamu pacaran sampai banyak kayak gitu, kata saya. Ya biar aja Bu, senang aja dapat perhatian. Oh ya, terus kamu pakai peluk-pelukan segala, emang enak Bu? Enak? Iya. Sama dengan pelukan ayah kamu. Ayah saya nggak pernah meluk saya.
dia tidak mendapatkan pelukan dari ayahnya, maka dia cari dari laki-laki lain. Miris ya, sedih. Saya ketemu sama orang tua, ternyata ibunya pun nggak pernah memeluknya. Kata ibunya apa? Ngapain saya peluk dia? Saya bukan orang yang kayak gitu, bukan orang yang suka meluk-meluk. Ya sama anak sendiri masa nggak mau meluk gitu kan. Akhirnya anakku cerita lain deh. Contoh lain, kasus lagi. Saya ketemu anak kuliah yang dia, kalau kata saya sih, dia dikerjain sama laki-laki. Jadi mereka ketemu sama laki-laki, ketemunya bapak ibu lewat medsos, janjian ketemu dan mereka berzina. Ya, saya tanya, kamu dan sedih ya, berzinanya itu mereka di rumah kosong dengan hanya beralaskan koran. Kebayang dong, rumah kosong kotor, beralaskan koran, berzina. Dan ini laki-lakinya kurang ajar kalau kata saya memang ya. Laki-lakinya udah kuliah, udah tingkat atas, perempuannya baru masuk. Dan perempuan ini tadi dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya, nggak pernah dipeluk ibunya, nggak pernah dipeluk ayahnya apa. Jadi kata saya, apa yang kamu rasakan? Enak bu. Kamu tahu nggak? Kamu menyesal nggak? Tidak. Kamu tahu kamu berbuat salah? Ya, tahu dia salah. Tapi saya mendapatkan kebutuhan saya. Coba bayangin, anak ini pakai kerudung loh. Sedih nggak? Sedih. Nah, jadi saya sampaikan, anak-anak ini kempot nih, tangki emosinya, pundi emosinya kempot, jadi mereka cari keluar. Dan saya sebelumnya sama laki-laki itu, dia ngomong, kurang ajar banget gitu loh kata saya ya. Si perempuan itu disuruh keluar dari rumahnya malam-malam, ketemuan di mana, dan itu yang mereka lakukan. Saya tanya, kamu ngobrol-ngobrol enggak, langsung aja katanya. Langsung saya dipeluk, saya dada itu, dia mendapatkan sentuhan yang selama ini nggak didapatkan dari orang tua. Kasian kan? Ya itu yang terjadi. Ya, jadi saya katakan bahwa anak-anak kita, mereka anak-anak remaja pada umumnya yang terjerumus pada seperti itu adalah korban dari situasi, kondisi, lingkungan. Ya, lanjut. Ya, terus gimana nih? Ya, ini hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka? Harusnya ada pubertas ya pada remaja. 10%-nya mendengar. Bapak ibu jangan banyak ceramah. Ketika kita ceramah, mereka tutup telinga. Dengar. Oh iya, begitu. Menurut kamu apa? Iya. Dengar. Ya. 30%-nya bicara. Tapi bicara kita harus dialogis. Ya, dan inspiratif. Dialogisnya apa? Kayak tadi. Menurut kamu seperti apa? Oh begini. Nah, inspirasinya boleh nggak kalau menurut mama nih, kalau mama begini, kira-kira gimana kamu? Gitu ya, nggak apa-apa. Kemudian tadi kita diskusi kasus-kasus dengan mereka, ya. Nih, berkomunikasi dua arah harus sangat diterapkan. Jadi jangan dengan remaja kita jangan bicara satu arah. Jadi harus dua arah, dua sisi ngobrol. Jadi jangan instruksi. Mereka nggak suka. Ya. Hargai pendapat dan pilihan mereka ya. Tadi saya juga menghargai pilihan mereka. Dan Umi penuhin kuota aku pada saya kan pengen. Itu saya menghargai. Oke. Berarti apa nih konsekuensinya kalau Umi hanya ini dengan kamu begini? Ya aku akan mengatur sendiri. Gimana cara kamu mengaturnya? Kita bicara konsekuensi di situ ya. Berkomunikasi dengan level yang setara dengan teman. Bapak ibu, ya tadi kalau kata Ali bin Abi Thalib, apa namanya, 7 tahun ketika kita jadi temannya. Kalau jadi teman tuh apa sih? Nah, bisa jadi bestie, gitu kan? Jadi bestie. Seperti apa ngobrolnya? Bahasanya bro, misalnya. Ya bahasa gaul dengan mereka, nggak apa-apa saya pikir. Ya. Dengan berbahasa mereka, kemudian tidak menggurui kalau teman, gitu kan?
teman itu tidak menggurui, teman itu mendengar, oh ya begini. Jadi komunikasinya lebih enak pada akhirnya, ya. Terima dulu apa perasaan dan pilihannya, meski Anda merasa itu salah. Jangan dulu menilai, apalagi mempersalahkan. Jadi terima dulu aja. Kadang-kadang mereka itu muji kok. Oh ya, jadi kamu ini seperti apa? Oh gitu. Meskipun di sini bilang, ya, apa kita pantau sampai kita terus diskusikan sampai dia ketemu batunya. Atau mereka sebetulnya nggak sampai ketemu batunya, tapi mereka mulai berpikir, oh iya sebetulnya berpikir aku ini nggak benar. Tapi kadang-kadang anak remaja mereka nggak mau mengakui kesalahan dirinya. Jadi pengennya sih itu berjalan dengan sendirinya, biarin aja. Yang penting itu mereka punya proses berpikir dan menuju kebenaran, ya. Jadi itu Bu, Bapak, ya, berkomunikasi dengan mereka 70% mendengar, 30% bicara dengan dialog dan inspirasi. Beda sama anak-anak. Anak-anak kebalikannya. Kalau sama anak-anak 70% bicara, 30% mendengar. Tapi kalau untuk udah pubertas remaja dewasa, kita pakai ini. Lagi, nah, gimana membangun hubungan harmonis? Ya, saya sering bilang 4F. Ya, 4F. Apa? Fun atau fresh, friend, firm, fair. Apa fun atau fresh? Jadi kalau kita berkomunikasi, berinteraksi dengan anak-anak remaja kita, pastikan kita nggak lagi stres. Kita harus senang dan fresh. Kalau kita lagi stres, Bapak Ibu, tunda dulu, tenangkan diri kita dulu, wudhu dulu, tarik nafas dulu, kita tenang, santai, baru ngobrol dengan mereka. Kalau enggak, kalau kita dalam keadaan stres, tegang, ngobrol sama anak-anak dalam keadaan emosi, maka yang terjadi adalah perang. Sekali perang susah nih, gitu ya. Jadi kita coba pengendalikan diri, ya. Jadi kita harus senang, dalam keadaan senang dan keadaan fresh, tidak dalam keadaan emosi yang meningkat dan dalam keadaan tegang, gitu ya. Kemudian friend tadi, ya, jadi teman. Kemudian apa? Firm. Apa firm? Tegas. Rule is rule. Ya, aturannya begini, berjalannya begini. Dan fair adil. Aturannya berlaku untukmu dan juga untukku. Ya. Jadi fair itu adil. Fair dong berlaku tidak hanya untuk anak tapi untuk ibu. Ya. Jadi kalau kita pengen anak kita jadi anak soleh, kita juga soleh. Kita pengen anak kita nggak akses pornografi, kita juga akses pornografi. Kalau kita banyak, ya Bapak Ibu, karena saya banyak berbicara dengan orang tua, banyak orang tua anak-anak, ini anak-anak SD ya, anak-anak SD mengakses pornografi. Ditanya dari mana? Oh lihat dari HP bapaknya. Bapak ngapain naruh ginian? Udah saya kunci loh Bu, gitu. Jadi kunci-kunci anak bisa buka-buka gitu. Ya gitu ya, kadang-kadang seperti ini perlu dia perhatian, ya. Jadi aturan itu berlaku. Kalau kita pengen sholat, misalkan kita dorong anak kita untuk sholat ke masjid, anak laki-laki, maka begitu pula dengan orang tuanya, gitu ya. Anak kita pengen yuk ngaji nak setiap hari 1 halaman minimal, orang tuanya juga. Jadi fair. Ini ditentukan oleh mereka. Dan ketika tidak terjadi fair, maka anak remaja itu akan kritiknya luar biasa. Dan dia tidak akan, apa sih? Ya, saya pernah ketemu sama seorang remaja, dia anak SMP. Jadi ini orang tua yang cerita sama saya. Jadi kan orang kalau hari Jumat itu pramuka, itu harus dengan atribut yang lengkap. Jadi ibunya ngingetin, deh ini nanti dipakai segala macam. Allah, paling gurunya juga enggak. Gitu. Ya, lihat aja, pasti nanti guru aku juga apa pakai. Dia memang sampai sekolah beneran gurunya nggak lengkap. Ya. Bisa nggak guru itu memprotes anak didiknya ketika dia nggak sesuai? Nggak bisa, gitu kan? Ini ya, jadi anak-anak remaja itu menuntut mereka kita untuk fair, adil, ya terhadap aturan-aturan mereka. Jadi ini 4 hal. Bagaimana hubungan kita bisa harmonis kepada mereka? Selain tadi komunikasi, dan ini bagaimana kita dalam keadaan tenang senang, bagaimana kita memberikan mereka teman, berdialog, berinteraksi, bagaimana kita menjadi firm mereka, firm kepada mereka juga fair. Bapak Ibu, berikan
waktu bersama dia, bikin rencana-rencana ngedate sama mereka, kencan sama mereka. Bapak Ibu punya anak berapa? Bapak sendiri, ibu sendiri, main aja berdua. Dan ketika lagi kencan sama anaknya, jangan bahas aturan, bahas yang seneng-seneng. Ngobrol aja, yuk kamu gimana, segala macam gitu ya. Kalau ibu-ibu biasanya mungkin ngebaso, kalau bapak-bapak bisa misalkan main futsal bareng misalnya, berenang bareng gitu ya, main kuda bareng gitu ya. Gak apa-apa, silakan. Itu pokoknya senang-senang aja. Penting untuk membangun hubungan dengan mereka. Ya, lanjut. Jam berapa? Ya. Nah, ini penerapan konsekuensi ya. Bagaimana kita menerapkan konsekuensi kepada? Ya, perlu diskusikan manfaatnya. Kenapa? Ya. Jadi saya kasih contoh bagaimana memberikan gadget kepada mereka. Bicarakan apa manfaat gadget menurut kamu? Ya, tadi komunikasinya kita banyak mendengar. Jadi kita tanya aja, menurut kamu apa nih manfaatnya? Kira-kira mudaratnya apa? Kamu kira-kira mau bagaimana? Ya, dengan manfaat dan mudarat itu seperti apa? Kamu mau mengalami itu kita diskusikan. Ya, kita boleh kasih bukan kalau menurut ini seperti ini, kira-kira gimana menurut kamu? Oh, ya diskusi biasa ya dengan teman. Itu ketika kita bicara masalah aturan ya, dan konsekuensinya seperti apa. Peraturan disepakati sama-sama. Ya, ketika kita membahas aturan bersama, maka anak akan merasa bahwa itu aturan dia. Tapi kalau kita ngasih, nih HP buat kamu, pakai yang benar, jangan macam-macam, kamu begini ya. Itu, kalau kita kasih ilusi, itu merasa anak remaja akan merasa itu aturan dia bukan aturan aku. Jadi tidak merasa memiliki terhadap aturan tersebut. Tapi kalau kita diskusikan, maka anak cenderung lebih memiliki kepemilikan terhadap aturan. Tapi tetap mereka butuh kontrol. Ya, nggak bisa dilepas gitu aja. Peraturan disepakati sama-sama, disosialisasikan, konsekuensinya harus tepat. Bapak Ibu ngasih konsekuensi jangan yang harus yang realistik. Kalau kamu melanggar, kamu bukan lagi jadi anak ini. Bisa nggak? Sampai kapanpun nggak bisa jadi anak kita kan, gitu ya. Jadi kita memberikan konsekuensi yang tepat, ya, sesuai dengan kesalahannya. Ya, kalau kita bicara masalah konsekuensi yang tepat, misalnya nih, kalau anak-anak itu dia mencoret-coret tembok, maka hukumannya adalah membersihkan tembok itu, jadi nggak ada coretan. Bisa. Nah, berarti apa nih? Kira-kira kalau anak kita melanggarnya apa, nah konsekuensinya harus sejalan, ya, dengan apa kesalahan mereka. Jadi sangat relatif ya. Konsekuensi itu terhadap kesalahan yang mereka buat. Kemudian tegas tetapi tetap menghargai harga diri anak. Artinya apa? Jadi kita tegas terhadap aturan itu tidak menjatuhkan. Kamu begini aja nggak bisa. Kamu sudah bikin aturan, kamu yang melanggar. Nah ya, itu sudah menjatuhkan. Ya. Nah ini kadang-kadang kita terkeceretot gitu ya dengan ungkapan-ungkapan kayak gini. Ini memang kita perlu berlatih. Perlu berlatih. Saya juga ya sama ya dengan Bapak Ibu. Anak pertama gimana, anak kedua gimana gitu ya. Semakin anak kesini lebih banyak, jadi saya semakin mampu punya pengalaman begini, berarti harus seperti apa gitu. Jadi anak pertama itu seringkali jadi korban. Ya, korban karena kita baru belajar jadi orang tua. Itu nggak cuma itu umum. Ketika saya bertemu dengan teman-teman sejawat, ya teman-teman alumni sejawat psikolog, sama yang dikeluhkan, ternyata anak pertama kita itu adalah korban kita, korban orang tua belajar jadi orang tua gitu ya, seperti ini. Komitmen konsisten kontinu. Bagaimana komitmennya? Konsistensi. Nah seringkali kita kurang dari konsistensi karena kita nggak mantau. Padahal yang namanya aturan itu harus ada sebuah konsistensi dan kontinu terus kita pantau, gitu ya. Ini yang menjadi kadang-kadang udah bagus di awal bikin kesepakatan, tapi ternyata konsistensinya loss.
udah dibubar gitu ya, karena emang sudah menjalani ini ya. Jadi ihsanul amal yang ihsan itu dari awal, tengah sampai akhir jawadatul ada gitu ya, sampai akhir itu bagus, gak cuma bagus di awalnya aja. Makanya kenapa Rasulullah selalu menyuruh kita untuk memperbaharui niat ya, niat di awal semangat, dan kesini mundur-mundur gitu ya. Lanjut, penanganan masalah. Nah, ketika kita berhadapan dengan anak kita yang bermasalah, entah itu masalah teman, sosial, masalah suka-sukaan gitu ya, masalah pergaulan apapun, masalah akademik ya, maka apa? Terima perasaan dan pikirannya. Meskipun menurut kita perasaan dan pikiran itu nggak tepat ya, tapi apa yang mereka rasakan itu nggak salah. Terima, oh gitu ya, menurut kau itu yang kamu rasakan ya. Oke ya. Kemudian hormati harga dirinya, tadi saya sampaikan, hindari komunikasi. Jadi jangan kita kamu salah, kau jangan menjudge ya, jangan menilai, jangan berikan label, ini berbahaya. Berikan perhatian penuh dengan hati dan pikirnya. Jadi ya ketika anak lagi cerita, kita perhatikan benar. Oh iya, kita hadir di situ. Jangan kita hadir itu bukan hanya fisik, tapi juga hati kita. Jangan kita di sini, tapi pikiran kita terhadap kerjaan, terhadap apa segala macam. Ketika anak kita bermasalah, kita hadir secara hati, fisik dan pikiran dengan masalah ini, sehingga anak betul merasakan bahwa oh, aku memang diperhatikan, aku emang mau dibantu oleh orang tua, gitu ya. Nah, libatkan ahli, nih ya, libatkan ahli. Kalau masalah itu nggak bisa ditangani, bapak ibu jangan merasa kalau udah saya ketemu sama psikolog berarti saya jangan merasa begitu ya. Ya bisa konselor remaja, psikolog, kalau di sekolah ada BK gitu ya, bisa terapis atau dokter. Jadi kadang-kadang itu butuh. Saya jadi ingat, jadi beberapa waktu lalu saya ada klien saya ada ayah dan ibunya, ayah dan anaknya. Jadi ayahnya itu nganter anaknya biar berkonsultasi dengan saya. Tapi ketika anak konsultasi, ternyata memang ketika bersama dengan ayahnya, rupanya banyak pengalaman tidak menyenangkan dengan ayahnya, maka dia jaga nggak keluar. Sempat terbuka sedikit, tapi akhirnya dia diam. Ya, ternyata di keluarga itu ada masalah antara ayah dan ibunya yang buat dia traumatis, yang ayahnya mungkin tidak berpikir bahwa itu akan keluar dari anaknya. Akhirnya apa? Ayahnya sih bilang begini, nanti kalau ada apa kamu konsultasi aja sama Bu Ulan. Ini ayahnya loh yang ngomong sama anaknya. Tapi kemudian apa? Setelah itu akses anaknya ke saya dekat sama dia, sama ayah. Jadi di depan saya aja bilang, kalau konsultasi ngobrol aja sama Bu Ulan gitu ya. Tapi ternyata di belakang saya, jadi anaknya mau konsultasi, minta nomor saya nggak dikasih. Ayahnya apa? Bu, saya nyuri aja nomor ibu dari bapak. Oh ya, kenapa? Habis bapak nggak ngasih nomor ibu. Terus ketemu kan, janjian tanpa ayahnya. Ini anaknya udah besar, 27 tahun anaknya. Yang besar di dewasa. Cerita banyak ya. Dan kemudian apa? Malah anaknya diblokir sama ayahnya sekarang. Jadi anaknya nggak bisa bertemu. Ya, ayahnya mereka jauh ya, anaknya dijemput. Ayahnya dilamar. Jadi kasihan dia. Nah ini yang tidak masih merasa bahwa ketemu sama ahli itu bermasalah gitu ya. Padahal nggak begitu. Ahli itu membantu. Begitu sekarang anak-anak tuh banyak yang minta datang ke Harmoni, dia bilang, Bu, aku mau ketemu psikolog. Ibunya nganterin. Terus saya akan bilang begini, boleh nggak saya cerita sama orang tua kamu? Jangan. Ketika ibunya, gimana Bu? Maaf Bu, anak ibu nggak mau saya cerita. Jadi sering seperti itu. Ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang butuh dia cerita pada orang lain. Mungkin apa? Ketika cerita sama orang tuanya, dia takut membebani orang tuanya. Jadi kemarin saya punya klien, dia dari pondok, ya,
Dia bilang sama orang tuanya, aku pengen ketemu psikolog. Dan dia ketika ketemu sama dia cerita pengalaman dia yang dia dibully di pondoknya seperti apa bla bla bla. Terus Bu, saya sengaja cerita sama ibu saya. Kenapa? Nanti saya khawatir ibu saya kepikiran. Bagus banget kan anak ini, gitu ya. Bagus banget, baik. Jadi ini perlu dia, kalau kata saya ini anak SMP, dia cukup dewasa, gitu ya. Bahwa dia ingin mencoba menghandle sendiri. Jadi hanya butuh bantuan. Jadi cerita mau, dan ternyata memang miris kok ke pengalaman dia di pondoknya, gitu ya. Tapi orang tuanya nggak tahu secara detail. Nggak apa-apa, tapi orang tuanya membantu untuk menyampaikan ke psikolog. Ini banyak sekarang anak-anak remaja sekarang banyak. Nah ya, jadi tidak hanya sekolah, kadang juga mungkin butuh yang namanya psikiater. Beda ya psikolog sama psikiater. Kalau psikiater itu dokter spesialis kejiwaan. Kalau anak sudah membutuhkan obat, maka ke psikiater datangnya. Jangan berpikir yang psikiater itu orang gila. Jangan berpikir yang psikolog itu orang gila. Tapi dia membutuhkan obat. Ya kayak orang sakit aja dia butuh obat, gitu kan. Jadi kadang-kadang, wah, aku ini masa anak saya dibawa ke psikolog, gitu ya. Nah, ini perlu dibuka wawasannya, ya. Terus berdoa ibu, jangan pernah lepas dari doa. Diawali dengan doa, pertengahan doa, diakhiri dengan doa. Doa itu nggak pernah kita berhenti. Ya, ibu minta sama Allah, ya Allah titipkan, ya Allah saya titip anak saya, ya Allah saya udah mencoba menjaga, tapi saya nggak bisa menjaga 24 jam anak saya. Mohon jaga anak saya ya Allah. Minta sama Allah, karena Allah adalah sebaik-baik penjaga buat anak-anak kita. Luar biasa. Dia nggak akan bisa. Kita terus minta tolong sama Allah, biar kita udah upaya nih, tapi seberapa pun upaya yang kita lakukan, kita nggak bisa 24 jam. Ada hal-hal yang bisa jadi miss, yang bisa menolong siapa? Cuma Allah yang bisa menolong kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa, mohon sama Allah agar diberikan petunjuk-petunjuknya di jalan-jalan yang baik. Ya, sebetulnya kalau hubungan kita dengan Allah dengan baik, maka Allah akan menjaga semuanya. Setiap ngaji misalnya kita baca satu halaman, ya Allah aku mohon dengan amal ini mungkin kau bisa menjadikan anakku begini. Baca zikir, kita selalu meminta sama Allah agar menjaga anak kita dari berbagai tantangan yang mereka hadapi, karena luar biasa tantangan mereka. Beda dengan zaman kita remaja. Yuk nanti iya, tumbuhkan ikatan saling percaya antara anak dan orang tua ya. Jadi kita harus bangun percaya. Kita percaya sama dia, dia juga percaya sama kita, dan kita pegang itu. Jadi gini, pernah ada masalah, anaknya cerita sama orang tua, cerita dia kekecewaan dengan kondisi sekolahnya ya. Orang tuanya, ini si ibu ini maksudnya baik untuk cari solusi, ceritalah dia sama gurunya. Nah anaknya tahu, akhirnya apa? Aku gak percaya lagi sama ibu. Aku cerita sama ibu, ngapain ibu cerita sama ibu guru? Nah ya, jadi hati-hati. Kalau anak sudah percaya sama kita, maka kita jangan membar. Ya, kalau kita boleh izin, boleh gak kalau mama cerita sama bu guru kamu? Kalau kata kita boleh, misalnya, oke kita ceritakan biar bantu solusi. Tapi kalau anaknya bisa bilang, jangan, gak mau. Mama nggak usah cerita sama guru aku. Jangan. Kita harus bangun kepercayaan gitu ya. Meskipun kita merasa kayaknya butuh deh. Nah, kayaknya butuh ini kita nunggu sampai anak kita ngerti bahwa butuh bantuan guru. Jadi kita yakinkan dulu bahwa anak kamu tuh butuh bantuan guru. Kalau udah anak, oke, tapi bagian yang ini jangan. Jadi penuhin. Ya, jadi berikan kepercayaan. Perluas wawasan anak dengan hikmah kasus-kasus yang ada ya. Kita bahas fakta-fakta nih, orang nih ada koran kayak gini nih, kenapa bisa terjadi menurut kamu seperti apa? Apa pilihan yang sangat mengambil, itu bisa diskusikan ya. Lakukan aktivitas yang menguras energi agar beban emosi tersalurkan dengan cara yang dapat diterima oleh ibu. Jadi Bapak Ibu, remaja itu energinya besar, tapi mereka nggak bisa mengendalikan. Sehingga apa? Habiskan energi dengan aktivitas. Jangan buat mereka untuk
banyak rebahan, diam aja gitu ya. Ayo bergerak, ayo beraktivitas ya, sehingga apa? Jadi optimal waktunya, energinya. Dia butuh energi, mengeluarkan energi. Kalau energi mereka mampu, nanti akhirnya jadi ke masalah keluarnya gitu ya. Jadi optimalkan energinya. Kalau perlu begini, kalau menurut saya nih ya, anak-anak itu perlu bela diri, laki-laki perempuan, dorong mereka untuk punya bela diri. Perempuan juga sama butuh minimal bela diri dalam ya, untuk membela diri dia, menjaga diri dia. Laki-laki juga sama dibutuhkan misalnya ya. Aktivitas olahraga, berenang. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa ajarilah anakmu berenang, memanah dan berkuda, ajarin. Jadikan mereka pandai berenang ya. Dengan berenang itu bisa mengelola tubuhnya menjadi tubuh yang baik. Bukan postur tubuh ya, tapi fungsi-fungsinya menjadi. Terapi itu banyak pada berenang. Memanah juga sama, berkuda juga sama. Mengendalikan kuda itu, kemampuan mengendalikan kuda itu bisa menjadi latihan untuk mengendalikan diri. Oh, ternyata berkuda itu ada teknik-tekniknya. Kita harus gimana? Kalau kudanya begini kita gimana? Ternyata begitu. Saya tahu itu dari klien saya. Ya, oh begitu ya, karena klien saya terapinya dengan berkuda gitu ya. Jadi ya, Rasulullah itu apa yang bisa kita lakukan? Gak bisa tiga-tiganya, minimal salah satu ya, biar mereka ada terekspresikan energi yang ada dalam dirinya. Terakhir Bapak Ibu ya, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah terhadap mereka ya. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu maafkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah memberikan orang-orang yang bertawakal. Ini menutup pembahasan saya hari ini. Luar biasa ya, Allah mendampingi kita seperti apa, bahwa rahmat Allah yang membuat kita berbahagia. Sehingga apa? Kalau kita ingin berhubungan dengan Allah, maka kita perlu membangun hubungan dengan Allah dengan yang baik ya. Dan kita mengedepankan kelembutan bukan dengan kekerasan ya, tapi bukan berarti nggak tegas ya. Kemudian juga memang dikatakan bagaimana kita memaafkan mereka, memohonkan ampun mereka ya, dan kita bertawakal kepada Allah terhadap apa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu yang perlu dipahami bahwa anak-anak itu mereka sedang berkembang, mereka berproses. Apa yang terjadi pada saat ini bukan fenomena. Kalau saat ini kita berhadapan dengan anak yang memang ada permasalahan ini adalah mencerdaskan dia dan juga kita sebagai orang tua. Bagaimana kita mampu menghadapi dia berkembang dengan permasalahan ya. Dan itu adalah fragmen-fragmen kehidupan yang akan kita hadapi ya. Hadapi, dampingi, cari solusi yang terbaik. Wallahualam bishawab, mungkin yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun kalau ada yang tidak benar dari semua. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.